Ya itu kan ada di kitab perjanjian baru gitu loh. Iya. Ya, itu yang Oke. jadi pertanyaan sebenarnya. Oke. Umat Islam itu adalah umat yang menerima Al-Qur'anul Karim, di mana isi daripada Al-Qur'an itu membahas masa lalu, pada masa itu dan masa yang akan datang. Itu ya. Tetapi Islam kemudian itu tidak ngais-ngais kitabnya orang Yahudi, mengambilnya, menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab, lalu Kenapa membuatnya. diceritakan ulang kalau nggak dibilang Sabar, mengais-ngais, tapi diceritakan ulang yang ada sabar di dulu. Jangan Alkitab. sampai gigi palsunya jatuh, Bang. Sampai. Tahan napas dulu. Persiapkan nanti setelah saya menjelaskan, ya. Nah, jadi Orde Lama dijelaskan Orde Baru dijelaskan oleh Reformasi. Tidak mungkin dibalik-balik, gitu ya. Nah, jadi ketika Al-Quran itu datang, Al-Quran mencakup semua kitab-kitab terdahulu, ajaran terdahulu dan para nabi yang diimpokan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi Al-Quran tidak ngais-ngais kitabnya orang Yahudi, mengambil terjemahannya, menempelkan di kitab Al-Quran sebagai clipping, biar dianggap bahwa Al-Quran itu kitab suci, biar dianggap bahwa umat Islam itu adalah agama samawi, terusan dari Yahudi. Islam itu tidak begitu, Al-Quran itu tidak mensifati sifat seperti itu. Nah, sedangkan agama Kristen ini, salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Agamamu, lalu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 21. Anda baca di sana dari nomor 21 dan seterusnya. Paulus ketika dia meninggalkan Yerusalem, mengajarkan orang menyembah Yesus, mengajarkan orang meninggalkan hukum Taurat, begitu kembali ke Yerusalem, Paulus ini disidang. Kenapa kau mengajarkan orang-orang Yahudi yang tinggal di luar non-Yahudi untuk melepaskan hukum Taurat? Paulus kemudian bertaubat di situ. Paulus bertaubat ketika dia masuk ke orang-orang Yahudi, beliau bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Jadi Paulus itu bukan bertobat dari membunuh, Paulus itu bertobat dari menyesatkan Yahudi yang tinggal di luar bangsa asing. Baca Kisah Para Rasul 21. Paulus begitu masuk ke Bani Israel, bertobat, pura-pura jadi Bani Israel lagi. Begitu keluar ke Roma, ke Yunani, jadi Kristen lagi. Makanya agama Kristen itu disebut Abu Dasara, agama bidat Kristen itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa orang Roma, orang Yunani, orang Barat mengambil terjemahan dari kitabnya orang Yahudi, lalu mengklaim itu adalah kitab mereka? Kenapa? Siapa memberikan legalitas itu? Padahal itu kitabnya orang Yahudi. Kenapa ada di kalian? Ya kan udah dijelaskan tadi Bang Suma, kalau Kristen nggak bisa lepas dari kejauhan. Iya, tidak bisa lepas karena kenapa? Sabar Bung. Tidak bisa lepas, kenapa? Karena nyamar-nyamar jadi Yahudi. Sekarang permasalahannya, Yahudi mana yang memberikan legalitas kepada kalian untuk menggunakan kitabnya? Ya kenapa harus pakai legalitas Yahudi? Kitabnya orang Sedangkan Yahudi menolak Gimana kalau perjanjian baru diambil oleh orang Hindu? Sekarang legalitas Islam siapa? Bagaimana kalau kitab Anda, perjanjian baru Anda diambil oleh orang Buddha, ditempelkan di kitabnya mereka, mereka tetap Buddha dan masih menggunakan kitab perjanjian baru. Gimana perasaan Anda? Ya, sekarang gini, siapa yang memberikan legalitas pada orang Islam? Al-Qur'annya itu menulis kisah yang ada di Alkitab. Al-Quran punya umat Islam. Iya, kenapa ceritanya tentang Yahudi? Kenapa ceritanya ada orang Yahudi, ada orang Kristen di situ? Karena orang Yahudi itu adalah orang yang diberkati oleh Allah pada masanya. Iya. Ini ma'akum. Gimana ceritanya?
Aku yang memilih Bani Israel. Aku mengangkat Iya, saya mereka. katakan begini. Aku memilih Nabi Musa alaihissalam untuk mereka. Kalau Aku Anda pilih mengatakan Yakub Kristen untuk adalah mereka. bidatnya Mereka adalah Yahudi. bangsa. Tapi Kristen ini tidak ada di Torah, tidak ada di Al-Quran, tidak ada Kristen ini. Tidak ada. Kecuali disebut sebagai orang yang zalim. Tidak ada. Nah sekarang Ya, permasalahannya. apa hubungannya Kristen nggak ada di Taurat? Sekarang gini, Kristen itu Anda bilang adalah bidatnya Yahudi. Ya memang Kristen betul. ada, ya Karena dia makanya mengambil kitabnya orang Yahudi, diambil secara tidak Anda, resmi anda, dan anda digunakan berasumsi, sebagai kitab. Anda berasumsi dan Bukan membetulkan asumsi. sendiri, sedangkan orang lain. Coba. Kalau saya berasumsi, tunjukkan bahwa kitabnya orang Yahudi itu diperuntukkan untuk Romawi Yunani. Ada nggak? Ya, Anda berasumsi kalau Kristen adalah bidat. Kalau Sekarang saya mau asumsi jelaskan. berarti ada dalilnya. Coba Sekarang saya mau tunjukkan. jelaskan. Anda terlalu banyak bicara. Sekarang coba Anda Sekarang jelaskan. Jangan dengarkan cuma saya. air liur, nanti gigi Dengarkan palsunya saya, Bang jatuh. Sima. Coba Anda jelaskan tertulis di mana hukum Taurat ini diperuntukkan untuk Iya, Romawi saya Yunani. jelaskan. Tunjukkan. Saya jelaskan kenapa sih di Jangan dijelaskan, saya nggak butuh penjelasan gereja, nggak butuh. Ya, Anda Yang saya minta, ngawur ketika saya mau sanggah, Anda justru muter sini. berasumsi. Ini bagaimana Ngawur ini? kemana-mana. Muter sini. Pertanyaan saya sederhana, Bung. Anda Dengarkan menuduh Kristen pertanyaan. adalah bidat Yahudi. Pasang mulut Anda mendengar kalau kuping Anda sudah rusak. Iya, Anda sudah banyak Pakai mulut. bicara. Sekarang dengarkan saya. Dengarkan pakai mulut kalau kuping udah pecah. Dengarkan. Tunjukkan legalitas Jangan banyak di mulut. Bahlul juga. Saya mengatakan Kristen bidat Yahudi. Anda Sekarang saya gampang tinggal jelaskan. ditendang dari sini kalau Anda nggak mau mendengarkan. Mampus kan udah kubilang. Astagfirullahaladzim. Udah kubilang. Berasumsi, saya minta tunjukkan dalilnya di dalam kitab Taurat yang Anda percayai bahwa Taurat itu yang diperuntukkan kepada Nabi Musa itu juga untuk Romawi Yunani. Karena Kristen pertama kali itu adanya di Romawi. Nah, coba tunjukkan mana legalitasnya. Dah, naikkan lagi. Naikkan lagi kalau masih ada di bawah dia. Dia lagi kejar ekor itu, pusing nggak mau sampai ekornya. Dia kejar terus keliling-keliling dia. Dia cari ekornya sendiri. Sebenarnya nubuatan Kristen itu ada di kitab Yeremia 10. Jangan dibilang. Yeremia 10 ayat 3 sampai 4. Mari kita lihat, guys. Nah, nubuatan Kristen ya. Nih, kita lihat. Saya dibesarkan? Ya, Bang Billy. Di Sebab ya saya 29 juga ada itu. ya, Yeremia 10. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu, orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyah. Apakah ini pohon Natal? Lihat ya. Jadi kayu pohon diambil, dikasih hiasan itu, hiasannya warna perak dan emas ya, dan dipaku supaya nggak goyang tuh pohonnya. Itulah pohon Natal. Jadi nubuatan pagan ini sudah ada sejak dahulu kala, sudah diwanti-wanti itu. Itu. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ardian. Kalau Bang Billy. Kalau nubuatan yang lebih jelas itu ini lagi di kereta ya, Dek. Kalau yang lebih jelas itu di ini, akhi, di Yesaya 44 nomor 10, satu perikop itu membahas mereka itu. Siapakah yang membentuk ilah dan menuangkan patung yang tidak berfaedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar mendapatkan malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempahnya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya.
Ini tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan. Ini seterusnya mereka yang dibahas ini. Begitu juga di dalam Keluaran 29. Di Yesaya 29. Di situ juga bercerita tentang orang yang mengajarkan periuk itu adalah mengganti kemudian. Periuk jadi tukang periuk. Itu jelas itu. Jadi dikatakan di sana bahwasanya betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu pada apakah tanah liat dapat dianggap sebagai seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang apa yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Nah ini dia, mereka menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Mereka memutarbalikkan fakta yang ada. Bang Bintang Pajar, monitor. Bang Bintang Pajar, monitor. Ya tongena, akik dengu papa kendek. Jadi memang kalau kita perlu kita belajar dari sejarah bagaimana kekristenan itu terbentuk ya. Terbentuk dari apa? Dari mengambil dari agama pagan bentuknya. Itu tidak bisa kita pungkiri kenyataan itu. Konsep-konsep seperti Trinitas sama dengan Trimurti ya, dan sebagai mitologi-mitologi dari peradaban kuno yang diadopsi oleh kekristenan ini. Makanya ketika muncul di sinagog ajaran Paulus dan kroni-kroninya ini, maka Rabi Gamaliel ya, yang kata Paulus mengakukan dia kan murid Rabi Gamaliel. Nyatanya Paulus itu dikeluarin dari sinagog Rabi Gamaliel dan dikutuk dengan berkat haminim selama sehari 3 kali orang Yahudi sembahyang. Nah segitulah kutuk yang diucapkan orang Yahudi bagi Paulus dan kroni-kroninya, karena ajaran Paulus pada waktu itu ketika didengar orang Yahudi tidak ada ditemukan ajaran itu di dalam Torah. Nah sehingga mereka juga marah, orang-orang Kristen itu awal-awal, dan mereka membuat bangunan yang sama seperti sinagog disebut gereja gitu. Dan proses pengkonvertan, pelokinan dari agama Kristen dari agama Yahudi supaya masuk Kristen itu gagal total pada waktu itu ya. Nah karena kegagalan Paulus dan kroni-kroninya ini, mereka mengalihkan pengkonvertan mereka atau proses penglokinan mereka dari agama pagan ke agama Kristen, dan itu sukses besar, tidak diterima, dan akhirnya agama Kristen menjadi agama resmi daripada kerajaan Romawi. Begitu akhi. Masya Allah. Selamat malam, Bang. Iya. Kemarin saya berdiskusi dengan Bang Billy, belum kelar. Boleh dilanjutkan lagi sekarang? Anda ini Kristen, Bang Bintang? Iya, saya kemarin itu berdiskusi dengan Bang Billy, dan kemarin itu saya kasih tugas sama dia tapi tidak dijawab. Cuma akun saya setelah diskusi dengan beliau diblokir permanen. Mungkin banyak yang report ya. Nah kali ini saya bikin lagi, mungkin di sini ada Bang Billy, boleh dilanjutkan kemarin diskusi kita ya Bang ya? Ya, kalau diblokir permanen berarti Anda menyalahi aturan daripada komunitas gitu. Iya, karena kemarin itu banyak yang apa namanya? Enggak, itu karena biasanya kalau permanen itu karena kesalahan bercakap Anda atau tutur kata Anda yang kurang pantas. Pasti begitu kalau permanen. Oh begitu. Iya. Ya, mudah-mudahan saya lebih bisa lagi ya. Tapi karena sebelumnya banyak sih yang memaki-maki gitu ya. Jadi mungkin saya ikut terpancing gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi hebat ya. Saya aja lupa. Kebetulan memang di sini akun itu dibuat nggak apa-apa. Maaf Bang Bintang, Bang Bintang. Bang Bintang ini dari Kristen apa barangkali? Saya dari Protestan.
Oh siap. Ya Begini Tom ya ini Bang Tom. Bintang, ya izin Tom. ya. Tapi ini mungkin lebih enaknya nanti kalau berdiskusi melanjutkan yang kemarin dengan saudara Bang Billy itu, alangkah baiknya mungkin nanti ya di lain waktu atau gimana Iya. ini? Nggak Gunda? apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, akhi. Oh Nggak siap siap masalah. siap siap siap. Ya, Saya- jadi Pembicaraan karena kita, banyak- pembicaraan banyak- kita harus 3 arah. Pembicaraan kita harus 3 arah ini. Jadi Iya, pilih iya. topik yang bisa 3 arah gitu. Iya. Misalnya apa? Tapi Ya, yang heran ya, karena yang banyak saya yang statementnya membuat Bang saya Billy takjub. ini Wait. sepertinya memojok. Sebentar, yang membuat saya takjub adalah saya aja lupa sama kamu, tapi kamu ingat nama saya. Thank you ya. Masya Allah, Bang Apolojet, selamat malam, Bang Apolojet asli. Pokoknya Iya, selamat malam ya. Ini Bang Apolojet juga dari Protestan ya, Bang Apolojet ya. betul Bang. Siap. Gimana ini, saudaraku semuanya, para guru? Abad 16 ya. Iya, jadi Abad 16, lanjut. jadi mungkin kita sama Billy dulu, nanti mungkin karena gini, Islam itu mungkin Kristen dengan Yahudi. Tidak boleh begitu, harus 3 arah. Ini ingat ini komal muslim ya. Mungkin kemarin itu di koma saya itu dia. Nah, Ya, kan tadi kalau saya juga kamu, bilang begitu. sebentar, Tom, Lanjut, Tom, bentar, kalau kamu lanjut dengan masalahmu kemarin dengan Bang Billy, ya nanti di komalnya Bang Billy, ini komal muslim ada guru kami. Silakan lanjut, 3 arah kalau boleh silakan. Silakan Gurunda. Ya, silakan aja. Kristen ini kan penumpang gelap. Nggak tahu Ada apa-apa. abad ke-16 Gurunda ini. Penumpang gelap. Abad Ah, ke-16 lanjut, yang kitabnya berjumlah 66 Gurunda. Kitabnya. Iya, apalagi Protestan. Ya, Gini Bapak-bapak, Ini kalau Kalau tinju kami TKO minta Protestan. rematch. gini teman-teman, kalau kami Protestan kan kitabnya masih ada tuh, kitab Kejadian sampai kitab Maleaki kitabnya kan. Yahudi. Artinya tanah itu Ngaku-ngaku. ada di dalam buku kami gitu loh. Itu kitabnya Bang Billy. Kalau di Al-Qur'an kan enggak ada. Itu kitabnya Bang Billy. Jadi kan artinya kitab dari Kejadian, Bereshit, ya kan, sampai kitab akhir di nabi-nabi itu ada di dalam kitab kami di bundel. Kami kalau itu yang Anda jadikan sebagai alasan. Kalau di Anda kan kami kalau mau seperti kalian, ya, kami kalau seperti kalian perampok, apa susahnya kalau saya ngambil juga terjemahan Septuaginta habis itu ku tempel di terjemahan Quran? Siapa yang larang? Iya, Bisa kan? supaya jelas. Bisa kan? Tempel lah. Ya jadi itu Iya, bukan tempel lah kalau alasan, gitu. Bung. Itu bukan alasan. Iya, ditempel Kami masih aja, Bang. punya, Biar sama-sama masih nanti punya, kita masih punya diskusikan. hasil rampokan ya sama aja pun. Cuma kalau kau tempel kitab Yahudi ke Quranmu, hancur Quranmu. Ya bagaimana dengan kitabmu? Dengan terjemahan kitabnya Yahudi? Hancur nggak? Justru orang Hancur nggak Kitab satu ayat kitabmu? dua. pasal berapa, ayat berapa, itu kan orang Kristen yang bikin. Nomor 444546 ada tertulis di Taurat tentang aku bahwa Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Di mana di Taurat? Makanya kamu tidak berani mengambil kitabnya Taurat Di mana? Di mana di Taurat? Di Karena mana? kamu akan Di bikin versi mana di sendiri. Taurat tertulis Mesias mati dan bangkit pada hari Nabi ketiga? Di mana? Muhammad tahu. Di mana? Di mana? Di mana tertulis di Taurat Mesias mati bangkit hari ketiga? Di mana tertulis? Kita baca dulu. Oke, kita baca dulu di Mazmur Begini 147. Bang Bintang. Ini kan kita mau diskusi 3 arah nih ya. Iya, boleh 3 arah. Sepakati Ya, apa yang kita akan berbicara bahas. mengenai konsep Tuhan. Nah, Iya. iya Guru siap. Konsep Tuhan. Ketuhanan ya, siap. Ya. Lanjut. Oke. Sebelum lanjut ke situ, kita mau pastikan dulu nih Gurunda. Saya mau pastikan dulu kalau Nabi Muhammad itu dari jalur anaknya Nabi Ibrahim itu dari jalur Nabi siapa Gurunda? Ismail. Ismail. Bang Billy, aku mau tanya dong. Bang Bil. Tidak ada itu dari Ismail. Kalau Yahudi itu dari jalur Nabi siapa anaknya Ibrahim ya? Anaknya Ibrahim Ishak. Oh, Ishak. Lah Kristen dari mana? Wih.
Lanjut Gurunda. Iya, dari Kalau Yehuda Kristen itu Tambunan kan lah. dari Yehuda, anaknya Nabi Yakub, itu ada namanya anak keempat Nabi Yehuda. Dari Yehuda inilah turun raja-raja termasuk Nabi Daud, Wow, wow, wow. Salomo. Itu dan Yahudi, kita seterusnya, udah tahu gitu. kalau itu yang kita pertanyakan Iya. ini Kristen dari mana? Tapi masalahnya sobat Islam jarang yang tahu itu, Bang. Ya, Ya Allah, Kristen ya dari Allah. mana? Kristen. Kalau Yahudi kan dari Nabi Ishak, kalau Islam dari Nabi Ismail. Kalau Kristen dari mana? Jadi orang Kristen pertama itu orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Kristen pertama itu ya orang-orang Yahudi. Saya bentar Bang Apologet, Bang Bintang, begini. Kasih timernya Susah dong, kasih banget yang timernya ngaturnya, orang Astagfirullahaladzim. Yang Kristen. satu ngomong, yang satu ikut ngomong lagi. Aduh, saya mute-nya pusing juga ini. Ini begini ya, kalau Anda ngeyel, satu-satu lah. Nanti saya tendang Anda ke Laut Merah ya. Jadi Iya, kasih ini sudah waktu. bentar. Kasih waktu. Astagfirullahaladzim. Ayo. Aduh, ya Allah, ya Robbana, ya Karim. Ini orang ya. Begini, nanti diawali oleh Gurunda Bang Zuma dan temanya sudah ditentukan, konsep ketuhanan tiga arah, mohon kondusif. Ketika ada yang tidak kondusif, saya tidak sungkan-sungkan untuk menendangnya ke Laut Merah. Silahkan Gurunda, tafadhol Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a iz hadara Yaqub al-maut iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Nabi Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub ketika dia berkata kepada anak-anak keturunannya, apa yang kamu akan sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Mereka anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi Islam itu jelas bertuhan kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak alaihi salam. Selesai. Masya Allah. Sekarang saya kepada Bang Bil, barangkali Bang Billy dulu, silahkan Bang Bil. Monitor Bang Bil. Attend dulu nanti. Oh siap Bang Bil, siap. Bang Apologet dulu ya, Bang Bintang di mute ya. Nanti ada bagian Anda. Silahkan satu-satu, jangan dibuka dua-duanya. Aduh. Silahkan Bang Apologet, silahkan. Pun Kang Abuya Silahkan. sudah memberi kesempatan kepada saudara muda kita. Jadi kalau mengenai konsep Tuhan, ya pertama itu harus diingat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, ya manusia itu dengan Tuhan itu hubungannya sangat dekat, bahkan ngobrol seperti seorang teman, seorang bapak lah lebih tepatnya. Itu harus dipahami. Ya, jadi ketika Adam itu diciptakan Tuhan itu kan ditempatkan di sebuah taman Eden. Di situ Tuhan itu bercakap-cakap, mengajari Adam, ngobrol gitu kan. Bahkan Adam dikatakan dia memberikan nama kepada makhluk-makhluk ya kan, kepada gajah misalnya dan sebagainya. Lalu Adam dan Hawa itu tergoda oleh ular, sehingga dia akhirnya ketika dia memakan itu, dia telanjang gitu. Awalnya dia nggak ngerti itu telanjang itu apa, karena belum waktunya gitu kan, belum dikasih tahu. Bung, sorry, instruksi moderator, ini Tuhannya Yahudi yang Anda bahas, yang kita bahas Tuhannya Kristen. Masalahnya gini Bang Zuma, kan tulisan Yahudi itu ada di Alkitab kami, kecuali saya nggak ada
tulisan itu di Alkitab kami, saya nggak akan ngomong. Yang Ini kan dibahas ada ini di kan kitab Tuhan, kami, Kejadian. Tuhan Ya. dari Islam sudah jelas. Sekarang Tuhannya Kristen, jangan lari ke mana-mana. Itu kejadian itu tentang penciptaan. Jadi ketika Adam itu berdosa itu kan sembunyi dia kan, dia mendengar langkah kaki Tuhan, ya kan. Sehingga Tuhan itu bertanya, Adam kamu di mana? Gitu kan. Lalu Adam itu, aduh saya sembunyi karena saya takut saya udah berdosa. Makanya lalu saat itu Adam menyemat daun, ya. Daun itu digunakan untuk membungkus auratnya. Tetapi kan namanya daun yang nggak akan sempurna menutupi. Akhirnya Tuhan mengasih solusi untuk memberikan pakaian dari kulit binatang. Nah dari sini, jadi kitab Kejadian ini memberikan kita informasi banyak hal, terutama tentang kejadian awal-awal. Kenapa ada kenapa ada baju, ya kan? Kenapa ada dosa dan lain sebagainya. Terus orang-orang dari mana aja? Konsep ketuhanan Bang yang kita bahas, bukan baju. Nah, konsep Tuhan yang ditiru ini adalah gini Bang. Jadi Izin Bang Tuhan Apologet, yang awal itu, maaf Bang Apologet, izin supaya tidak memakan waktu, saya batasi paling lama 3 menit ya, paling lama itu. Silakan. Siap. Ya, silakan. Saya 1 menit lagi aja. Tadi anggap aja 2 menit, 1 menit lanjut, lagi. Ya. lanjut. Jadi Tuhan yang asli itu, dia itu Tuhan yang mau datang dan mencari, search and rescue, ya kan? Makanya itu sama seperti Tuhan Yesus itu, dia memang hanya agama Kristen lah yang meyakini bahwa Tuhan itu datang mencari dan menyelamatkan manusia gitu. Makanya itu kita lihat kesinambungan antara Tuhan Kristen dengan Tuhan yang ada sejak awal itu. Nah, itu untuk pembuka awal ya. Silahkan lanjutkan. Oh, siap. Silahkan Bang Bil. Nanti ke bintang. Silahkan Saudara. Tadi kamu mengatakan dalam kitab Kejadian ada langkah kaki Tuhan. Itu di mana ayatnya? Tuhan punya kaki itu di mana? Nah, mau langsung jawab atau jangan dulu jawab? Iya, dijawab aja jawab, Pak. ya? Ayatnya di mana ayatnya? Nanti kita buka langkah kaki Tuhan ya. Lihat kamu bilang mengatakan langkah kaki Tuhan. Ingat, catat. Iya. Jadi Tuhan punya kaki, betul? Iya, betul. Nah, kita lihat ada nggak tertulis? Di mana itu? Sebentar saya kita buka Kejadian 3 ya Bang Billy ya. Iya, coba di open cam saya. Oh, silakan. Ya. Langkah kaki Tuhan. Kitab apa tadi? Coba kita cek. Langkah kaki Tuhan di kitab Kejadian tidak ditemukan. Iya. Adanya di Yesaya, itu juga enggak langkah kaki Tuhan. Di mana? Saya baca aja. Saya baca ya, Kejadian 38. Iya, di mana langkah kaki Tuhan? Ya, ini kita baca Kejadian 38. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Kakinya mana kakinya? Nah, itu kan bunyi langkah tuh. Ya, kakinya mana? Nah, nanti Jadi saya kalau bunyi tahu langkah itu di dalam teks aslinya suara yang keluar, bukan langkah. Bukan langkah, suara yang keluar. Itu sudah kita bahas sering. Yang keluar tapi itu ini suara, gini Bang. Tuhan. Kan mithalek itu kan langkah kaki Bang. Oh enggak ya kan? dong. Fayismeu et kol Adonai Elohim mithalek. Coba aku pakai tanah ya. Aku buka tanah ya. Aku buka tanah. Yang keluar itu suara, nggak ada langkah kaki. Kalau suara. Ya lanjut Abang dulu lah, nanti saya narasi Abang dulu biar enak. Kejadian berapa tadi? Kejadian berapa? 3 ayat 8. 3 ayat 8. Kita lihat. Kejadian berapa tadi? Kejadian berapa? 3 ayat 8 ya. 3 ayat 8. Tunggu, aku buka Sefaria. Apakah benar langkah kaki? Kejadian 3. Duh, ini rada lemot. Oke, ini kita sudah bahas dari dulu ini mithalek ini. Dek, kecilin Dek. Oke, ini dia Kejadian 3 ayat berapa? 8. Tuh kan.
Lihat, nggak ada kata langkah, nggak ada kata langkah nih, ya, ya. They heard the sound. Lihat, mereka mendengar suara. Lihat dong, lihat nih, ya. They heard the sound of the Hashem moving, bergerak, ya, about in the garden at the breezy time of day. Jadi yang didengar oleh mereka Adam dan Hawa ini bukan langkah kaki seperti kau bilang, tapi apa? Suara yang bergerak. Lihat nih. They heard, mereka mendengar the sound of the God, suara Tuhan bergerak. Nah, di mana yuk? Di mana itu langkah kaki? Dimanain? Langkah kakinya di mana? Kalau kaki itu memakai kata, kalau kaki itu memakai kata raglai, raglaim, untuk kata regel. Nah, tidak ada kata regel atau kaki di situ. Oke. Nah, makanya tapi di situ kan ada mithalek, Bang. Mithalek itu kan berjalan. Mithalek itu kita lihat ya, kita lihat. Beda loh. Moving itu bergerak dengan berjalan beda. Kita lihat aja, kita ketik aja mithalek ya. Ini udah kita sering bahas kok ini. Mithalek ayat 8 aja. Mithalek. Tunggu. Inilah akibat memanusiakan Tuhan, menuhankan manusia begini. Jadi Tuhan punya kaki, Tuhan punya pantat, Tuhan punya mata gitu. Itu akibatnya begitu. Tunggu bentar, ini ada error ya. Mithalek. Ini dia. Iya, lama banget sih loadingnya. Jadi di situ sembari menunggu dia loading, they heard, lalu mereka mendengar sound of God, suara Tuhan. Ngapain suaranya? Bergerak, ya. Mithalek ini move artinya. Itu, bro. Ya. Jadi saya udah paham. Iya. Oke. Mithalek itu udah jelas berjalan, tapi abang ini nggak apa-apa. Oke. Tapi gini, kalau dia moving seperti angin, nggak perlu Adam itu sembunyi. Gitu. Nah, kita mesti kembali Adam ke sembunyi kalau Tuhan itu tidak terlihat, ya kan? Kita mesti lihat ada kata suara di situ, ya. Iya, Bang. Udah Bang. Saya udah paham. Jadi saya ingin menjawab. Ya, kalau paham kok kau masih anggap Tuhan itu punya kaki. Tadi kau bilang kaki Tuhan. Ya, karena kan bunyi langkah, berarti kalau boleh langkah gini. Ya enggak, di sini nggak ada kata langkah, suaranya yang bergerak gitu. Kan kita lihat bagaimana sebab akibatnya. Akibatnya kan si Adam itu sembunyi. Nah, kalau Tuhan itu sejak awalnya tidak kelihatan, ya tidak seperti saya bilang ngobrol ketemu muka dengan muka, nggak perlu Adam itu sembunyi, ya kan? Loh, ngapain dia sembunyi kalau Tuhan itu maha melihat di saat itu yang seperti gampang jawabnya itu. Dia takut karena sudah melanggar perintah Hashem, itu jawabannya. Ya nggak usah sembunyi dong. Ini kan makanya dinarasikan awalnya ketika dia sembunyi karena dia takut, karena dia sudah bersalah. Gimana sih? Ya udah nggak apa-apa. Itu versi abang nggak apa-apa. Ini kan kita ya. Loh enggak, saya bukan versi saya. Ini versi kitab suci, bukan versi saya. Saya nggak pernah berani versi saya di dalam membahas Torah, nggak berani. Ya, versi daripada apa yang tertulis, yang bergerak itu adalah suara Tuhan, bukan suara kaki Tuhan katamu tadi. Kau bilang tadi suara kaki Tuhan, betul? Ya langkah kan di situ langkah. Enggak, kau bilang tadi suara kaki Tuhan, betul? Izin Bang apologet ya, sudah jangan inilah kita jangan terlalu ngeyel ya, karena ada Bang Billy ini. Ya, lanjut Akhi Zuma. Iya, Masya Allah, sudah beres mungkin ya Bang Billy, tafadhol. Ayat 10-nya kan dijawab ya, ada menjawab ayat 10. Ketika aku mendengar bahwa engkau, Tuhan, ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Gitu. Jadi kan iya, udah. Keberadaan Tuhan itu ada di taman itu, sehingga dia takut sembunyi. Astagfirullah. Iya lanjut, siap. Guru ndak, tafadhol. Ya maaf. Jadi kalau di Al-Quran itu tidak ada narasi kayak Tuhan itu main petak umpet. Makanya saya pun selama ini bertanya-tanya gitu. Terkait dengan cerita yang ada di Kejadian disebutkan oleh saudara apologet tadi.
kok bisa ya? Ada cerita apa benar di original teksnya gitu, langkah kaki gitu ya. Artinya kalau langkah kaki itu tidak merujuk kepada sifat, karena merujuk kepada keadaan, bahwa Tuhan itu terkesan Tuhan itu makhluk karena memiliki langkah. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai hakikat Tuhan, di Islam itu jelas dikatakan laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau Tuhan menerangkan dirinya misalnya memberi dengan tangannya dan kedua tangannya dan seterusnya, tangan disebutkan di sana hanya sebagai pengantar kepada manusia untuk memahami bahwa Tuhan itu maha memberi. Nah, di mana kemudian manusia memberi dengan tangan, maka Tuhan menggunakan bahasa tangan itu. Tapi tidak berarti Tuhan itu memiliki tangan seperti kita makhluk. Sama seperti ketika diterangkan, berbeda dengan ketika diterangkan bahwa Adam dan Hawa mendengarkan langkah kaki Tuhan. Itu makanya saya juga bertanya-tanya, apakah betul ini? Ya, ternyata malam ini terjawab. Saya kira seperti itu sih kalau saya. Bahwa kita sedang berbicara mengenai konsep Tuhan, tapi Kristen ini entah kemana-mana perginya. Saya tuh maunya gini loh. Ketika umat Islam berbicara mengenai Tuhan, maka hakikat Tuhan seperti yang diterangkan umat Islam, ya itulah yang mereka imani, yang kami imani. Begitu juga saudara kita, Akhi Billy, bercerita tentang Tuhan, ya itulah Tuhan yang dia imani. Sementara Kristen, kenapa Yesus diumpetin kalau sudah berhadapan kayak begini? Kenapa nggak gagah-gagahan? Oh, Tuhan kami itu yang keluar dari rahim Maria, kemudian dia membangkitkan ini dan itu. Kenapa nggak dijagokan? Kok jadi menciut kepalanya kayak merica gitu? Yesus akan-akan tak berdaya. Padahal di mana-mana di gereja siang malam orang kalau ibadah, Yesus saya terus yang di ini. Tapi giliran kita berhadapan, ada praktisi Torah di sini. Kami juga sebagai Muslim, kita berbicara mengenai tiga agama, berbicara satu, yaitu Tuhan. Kenapa Yesus jadi kayak orang asing di mata Kristen ya? Cobalah, nggak usah lari kita kejadian. Itu nggak ada hubungannya. Itu kejadian itu proses penciptaan. Yang kita sedang ingin bahas di sini adalah hakikat Tuhan. Kalau orang Kristen itu betul ya berasal dari Yesus, maka tentu antara praktisi Torah dan orang Kristen itu akan duduk bersama menyembah kepada Tuhan yang sama. Tapi faktanya kok berbeda. Justru ini akan menggelikan bagi kami umat Islam. Berbicara mengenai Tuhan, Yesuslah jagonya. Karena dia kemudian bisa datang ke muka bumi, bisa kemudian menjadi mayat, bisa kemudian menjadi terkutuk, memikul dosa-dosanya semua orang Kristen. Harusnya itu yang dijagokan. Supaya kita umat Islam ini dan Yahudi ya ini tertegun kagum gitu loh. Wah, hebat kali Tuhan yang Kristen. Tapi kenapa jadi gitu saya menjelaskan tentang Allah, sembahan Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nah, saudara malah ke kejadian Tuhan berjalan kaki di surga. Taman Eden ini kenapa lagi ke situ? Ayolah, ayo. Semangat. Bahas Yesus. Silakan. Bang Apologet, begitu ya, Bang Apologet. Jadi tolonglah Anda jangan ikut-ikutan kayak Oten yang lainnya. Ketika membacakan tekstual dari Bibelnya seperti ini, konteksnya jadi seperti itu. Ketika ditanya ini, jawabannya itu. Begini begitu. Jadi jangan uyang gitu kan. Ya mohon maaf. Mungkin seperti itu ya Bang Apologet. Iya, siap Bang Billy, siap. Ya. Aduh. Ini kan tadi membahas mithalek ya. Mithalek. Artinya apa ya? Teks dan konteksnya mesti diletakkan dengan benar. Mithalek, proceed, move, go away, move, bergerak. Ya, jadi suara Tuhan di Taman Eden itu yang bergerak. Gitu. Kenapa?
Persis seperti di dalam Torah, ya, kata di dalam Torah lainnya. Persis di dalam ayat di dalam Torah lainnya, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi suatu rupa wujud pun tidak, hanya suara saja. Maka itu tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, bahwa Tuhan itu sejatinya yang bertemu dengan para nabi itu didengar hanya suaranya saja, bukan fisik, karena dikatakan en lo hagu fe enegu lo narok elaf kedu satu. Artinya Hashem itu tidak mempunyai bentuk bersama tubuh jasmani, dan kekudusannya tidak bisa dibandingkan, disetarakan dengan siapapun. Lanjut. Masya Allah. Bang Handi, assalamualaikum saudaraku Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, siap. Silakan Jadi, Bang Apologet, silakan. Jadi jangan siap. kesana kemari ya. Fokus Baik. ke pembahasan. Fokus. Ya, siap. Jadi kan teman-teman gak sabar mendengar tentang Yesus ya kan. Tadi kan saya awalnya dulu, ya, cerita dulu gitu kan. Tapi karena teman-teman, terutama Bang Zuma ya, gak sabar tentang Yesus, saya akan cerita Yesus sedikit. Ya, jadi Yesus itu kan gak ujuk-ujuk datang. Ya, 2000 tahun lalu itu gak ujuk-ujuk datang, itu harus diingat. Karena kedatangannya itu kan sudah direncanakan ya sebelumnya, bahkan di dalam Kejadian 3:15 ya, kayak udah sering dengar lah mungkin teman-teman ya. Tapi dia gini, bahwa esensi Tuhan itu kan mengasihi ya. Kita ngomong Tuhan kan tadi, Tuhan itu kan maha pengasih. Nah, apa tandanya Tuhan itu mengasihi? Dengan memberi, ya kan? Nah, memberi apa? Kalau kita punya uang 1 juta, kalau memberi 100 perak mah nggak ada artinya gitu kan. Jadi memberi itu harus memberi yang terbaik, yang paling baik yang dia punya, yaitu dirinya sendiri, nyawanya gitu. Makanya kalau kita tuh orang Kristen bangga. Ada lagunya, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Karena dia itu memberikan yang terbaik, dia selalu ada. Ya, makanya Yesus itu kan disebut mempunyai gelar juga namanya Immanuel. Im bersama, Nu bersama kita adalah Allah gitu kan. Jadi kan Allah itu maha kasih, pasti dia ingin selalu dekat dengan umatnya, ya kan? Hanya melalui Yesus lah Tuhan itu dekat dengan umatnya gitu loh. Nah, jadi jadi teman-teman juga bertanya-tanya kenapa sih orang Kristen mempertuhankan Yesus? Ya karena Yesus itu memang selalu hadir di dalam hidup kita gitu. Bahkan dia katakan, barang siapa berkumpul dalam namaku, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Gitu. Makanya banyak tradisi-tradisi penyembuhan, ya kan? Ada mujizat-mujizat dalam nama Yesus, itu kan memang sejarah dan tradisi yang sampai sekarang pun masih terjadi. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya tentang Yesus, ya itu kita sangat-sangat bangga. Karena sebenarnya kan melalui Yesus lah, banyak orang itu mengenal Tuhan. Data Bang Apologet, maaf Bang Apologet, data biar enak kita, jangan kesana kemari terus gak ada data. Ya Allah ya Robbi. Ya, silakan gini. 1 menit lagi, silakan 1 menit lagi. 1 menit, siap. 1 menit 60 detik ya. Jadi pada abad ke-1, abad ke-2, bukti-bukti orang mempertuhankan Yesus itu sudah banyak, bukan karena ajaran baru kemarin sore gitu loh. Dengan adanya gereja-gereja kuno, ya kan? Kalau teman-teman orang Muslim kan sering ke Turki kah, ke Syria, itu kan ada gereja-gereja tua di sana itu tuh, yang namanya misalnya Tesalonika, Korintus dan lain sebagainya, Korintians kan, lalu kota Makedonia dan itu kan ada di abad-abad awal tuh sudah ada gereja-gereja gitu, bahwa kita itu mempertuhankan Yesus karena orang-orang yang namanya orang pagan itu akhirnya dibawa kepada Tuhan. Aduh, udah gitu. siap Bang Apologet. Aduh ya Allah. Jadi nah, itu buktinya. Jadi bukti arkeologinya yaitu gereja-gereja. Jadi orang-orang pagan dibawa kepada Yesus. Betul. Dibawa kepada Tuhan, ya kan? Jadi mereka kan, jadi kehidupannya mereka berubah. Misalnya awalnya barbar nih, misalnya kehidupannya nggak mengenal agama, ya kan? Mereka orang-orangnya yang nggak bener lah pola hidupnya. Dengan mengenal Yesus, jadi mereka bertobat, gitu Bang. Jadi kan orang artinya diselamatkan. Iya. Sudah gak ada data ya Bang Apologet. Aduh, silakan. Kok nggak ada data? Datanya bukti arkeolog gereja-gereja itu Bang. Masa itu bukan data? Astagfirullah. Silakan Gurunda Bang Zuma, silakan Itu sesuatu yang bisa dilihat. Kayak tadi saya memberikan data, mau meluruskan kata Tuhan berjalan kaki, kan ternyata nggak ada Tuhan berjalan kaki. Itu data. Saya rasa begini. Ada tulisan Mithalek. Biarkan Akhi Billy yang menyelesaikan dulu karena ya, Mithalek di situ move. Tadi saya nyimak aja dulu nyimak. Di bawahnya ada tulisannya to walk Bang Billy nggak Bang tunjukin. Gini, tadi sudah saya kasih tahu
Kata mithalek itu artinya moving, move. Nah, sama kata ruah. Ruah itu memiliki 4 arti. Pewahyuan, Bil. angin, dan Mobil yang lainnya. mithalek gitu. Ya, mithalek ya dalam teks dan situ teks dan konteksnya berarti apa? Bergerak, moving. Karena suara itu terkena resonansi yang membuat dia bisa bergerak ke arah orang yang mendengar, berhubungan dengan resonansi begitu. Nah, tidak ada narasi seperti kau katakan tadi Tuhan berjalan kaki. Itu kan suatu hal yang bertentangan. Kaki, Tuhan punya kaki gitu. Itu loh. Makanya tidak ditemukan narasi Tuhan berjalan kaki gitu. Nah, nggak ditemukan. Di mana ketemukan? Ketik aja di situ. Kalau melangkah masa roda yang melangkah atau melangkah pakai tangan? Move, bergerak. Moving itu bergerak. Kan kaki melangkah, tangan memegang, mata melihat misalnya kan. Yang bergerak. Kaki lah, Bang. Ya bergerak apa? Nah, yang bergerak apa? Tangan juga bisa bergerak. Angin bergerak nggak? Rambut juga bergerak kalau ketiup angin. Suara bergerak nggak? Pohon dedaunan juga ketiup angin bergerak. Ya. Iya, maksudnya. Tapi kalau melangkah, yaitu kaki. Suara bergerak atau tidak? Suara. Suara bergerak atau itu tidak? Kan timbul karena ada gesekan, ada resonansi, ya betul. Bukan, dia bergerak. Ada gesekan, ada resonansi, iya. ada ketemu suatu benda, ya kan? Berarti apa tuh? Iya, dia bergerak ke arah siapa? Ke arah mereka, Adam dan Hawa. Nah, narasi berjalan dengan kaki itu nggak ada. Tadi kan sudah saya buktikan, mithalek itu moving. No, tidak menurut saya, menurut Torah, menurut Tanakh. Tadi kan ada tuh Torahnya sudah saya buktikan bahwa mereka mendengar suara Tuhan yang bergerak. Paham? Tadi kan bunyinya begitu datanya. Tidak dibilang yang mendengar langkah kaki Tuhan, nggak ada. Kata kaki itu ragel, itu nggak ada kata ragel atau kaki di situ. Secara tekstual, ada atau tidak kata kaki di situ? Nggak ada, melangkah yang ada. Nggak ada kata melangkah, ya. Mithalek itu moving, bergerak. Tadi kan udah saya kasih ayatnya. Dalilnya itu loh. Nah, inilah ketika kita memanusiakan Tuhan, memanusiakan Tuhan, menuhankan manusia, segala sesuatu itu Tuhan itu harus berbentuk fisik. Inilah perbedaan kita. Kalian Tuhan itu nuzul atau berinkarnasi menjadi manusia, Sang Bapa berinkarnasi menjadi manusia. Apa bedanya dengan Brahma ketika dia di dalam bentuk Krishna dan Siwa? Apa bedanya? Beda. Ya. Apa bedanya? Dia menjadi manusia juga, si Brahma menjadi manusia. Lanjut. Iya, saudara ya. Bang Handi monitor, Bang Handi. Saudaraku, akhi. Tuh Bang, nanti besok-besok lah. Gimana Bang? Bang Handi, saudaraku. Barangkali antum tidak keberatan, moderatorin dulu sebentar. Boleh Bang, saya nungguin di sini. Silakan dilanjut. Siap. Gurunda, Bang Zuma, tafadhol Gurunda. Lihat dulu Bang Apolojat asli. Oh, kabur dia ya. Astaga, kabur dia, kabur. Tuhan kabur. Ian manggil gua. Belilah. Gimana cara ngobrol? Wah, waktu open. Oh, ini kita coba ini kok ada pakaian dinas nih naik nih. Jam 12 siap-siap, Pak. Respon dulu ya. Selamat malam Pak Egi. Yang Singapura 4 hari. Respon dulu ya. Yang Singapura 4 hari. Jakarta itu antusiasnya tempat saya agak berisik nih. Lanjut dulu. Itu di mana? Di daerah Central Park ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Pak Egi. Pak Egi. Muslim Kristen, Pak. Bunda Rahma. Oh, mau turun Bunda? Itu Pak Egi kita sapa, Bang. Pak Egi. Iya. Muslim Kristen. Pak polisi. Ku tengok kayaknya dia polisi ya. Pak Egi. Pak Egi tidur. Aduh. Udah ya kita kasih turun ya. Gimana nih? Udah sudah tidur. Jam begini sudah tidur ya. Aduh sayang sekali. Kabur dia tadi ya. Nggak mampu lah dia. Kasihan. Saya lupa Bang Handi, Masya Allah, lanjutkan saudaraku. Bang Handi lagi di Jakarta ya, di Istiqlal sama Bang tadi sama Bang Julius ya.
sama Bang Kores ya, Masya Allah. Allah. Jadi berisik. Silahkan Oten-Oten, nggak ada yang mau naik ini. Astagfirullahaladzim. Nggak ada satupun loh yang memberikan permintaan dari 2,6 ini. Itu aja Bang Billy diwawancara tuh. Bang Billy gimana dong ini kok kitab-kitab Anda ini kok disalahgunakan gitu loh. Ini Anda harus turun tangan. Makanya kita luruskan bagaimana penerjemahan mereka itu sangat parah. Lihat tadi kan, mereka mendengar suara kaki Tuhan. Wududududududududu. Ya. Mithalek di situ artinya bergerak. Apa yang bergerak? Suara. Jadi itu selaras dengan kitab-kitab yang lainnya. Engkau hanya mendengar suara tapi satu rupa pun tidak, gitu. Berkatakan enlohagu feinagu, Tuhan tidak mempunyai bentuk persamaan tubuh jasmani, tidak mempunyai bentuk material, itu sama. Jadi selaras itu semuanya. Nah, kalau Tuhan itu punya kaki, berjalan seperti dikatakan, dan mereka mendengar suara langkah kaki Tuhan, aduh, itu kacau ini. Dalam otak orang Yahudi langsung curiga, nggak ada yang nggak bener nih dengan ayat ini. Tadi waktu dia ngomong itu, aku langsung gini, nggak bener nih. Pas aku cek bener, kata Mithalek itu bergerak. Apa yang bergerak itu suara. Makanya otomatis itu sama dengan kasus Badan Beritek waktu Akizuma sedang debat, ya. Aku pikir wah darah perjanjianku, nggak mungkin ini Tuhan berdarah. Pas dicek bener darah perjanjianmu. Jadi gitu. Semua konsep-konsep atau terjemahan daripada Oten terhadap kitab kami itu 99% itu korup. Bisa dikatakan gitu. Jadi tidak bisa dijadikan landasan iman untuk ke jalan kebenaran, nggak mungkin, nggak bisa. Lihat mulai dari Kejadian 1, Feru Elohim dan roh alam melayang-layang di atas permukaan air. Seakan-akan Tuhan itu seperti Susana, ya kan, melayang-layang. Gitu. Padahal di situ adalah dan angin yang daripada Tuhan, angin dari Tuhan berhembus di atas permukaan air, itu yang benar gitu. Makanya dari Kejadian, Keluaran, Imamat sampai semuanya itu sampai kitab Tawarik itu semua nggak ada terjemahannya, nggak ada yang pas. Apalagi ntar Yesaya 63 ayat 9 ya. Bukan seorang utusan atau seorang tapi dialah sendiri yang menyelamatkan. Tuhan turun menyelamatkan dan menebus mereka. Loh, di situ kan berbunyinya berbeda. Umalak panaf Mosiam ya, Umalak panaf Mosiam. Jadi Tuhan mengirim malaikat. Siapa di situ? Para Hakam Rasim menjelaskan bahwa Sarhapanim atau malaikat yang di hadapan Tuhan itu adalah Mikael. Begitu saudara-saudara. Padahal kalau kita diskusi dia bilang Tuhan turun sendiri menyelamatkan ya. Dia kabur tadi, mana dia tadi kabur. Silakan Buya Ustadz Bang Buya, 70, Bang 70 silakan berikan permintaan Bang 70. Enak ini sama Bang 70 ini. Santun orangnya. Kondusif kalau diskusi sama dia. Silakan Bang 70 ya. Dia itu berarti yang jujur. Akhi Billy, berarti yang yang mereka imani bahwa Adam itu menghasilkan dosa waris tuh enggak seperti itu ya Bang ya? Enggak ada waris-warisan dosa. Kalau waris-warisan itu Ini bentar. Bang 70 monitor, selamat malam. Selamat malam. Ini nanti aku bermaaf sebelumnya, nanti kalau merah-merah aku turun ya. Oh, kenapa? Kenapa Bang 70? Iya, dari tadi aku nyimak ini Pak ya, ini putus-putus. Tapi kok ini enggak ada garis merahnya. Jaringan. Ya, nanti suatu jaringan. waktu. Iya Bang. Oke. Soalnya aku di pedalaman. Kizuma, tolong dikomentari masalah langkah kaki Tuhan itu gimana, Kizuma? Iya, akhi. Jadi itulah hebatnya. Makanya Al-Quran menarasikan mereka ini adalah orang-orang yang zalim. Zalim terhadap kitab terdahulu. Menambahkan, mengurangi. Mereka kemudian cocokologi. Dan apesnya, mereka membuat itu untuk menjerat diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin kemudian suara yang bergerak berubah menjadi langkah kaki Tuhan. Akhirnya, kalau berbicara mengenai langkah kaki Tuhan, berarti pemikiran, ya, mindset orang-orang yang memang sudah didoktrin kemudian Yesus itu Tuhan, pasti akan mengatakan bahwa
Tengoklah itu. Di Gan Eden aja Tuhan kemudian petak umpet dengan Nabi Adam alaihissalam. Bukti bahwa Tuhan itu berwujud makhluk manusia. Masuk lagi di Kejadian 1 nomor 26, lebih parah lagi. Karena Adam alaihissalam dianggap segambar, serupa, sama persis dengan Tuhan itu sendiri. Belum lagi ketika Yesus lahir, benar-benar Yesus dituhankan, udah selesai sudah. Neraka lah tempatnya. Sementara pencipta langit dan bumi itu terang sekali, dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, tidak ada yang sama seperti Tuhan. Itu Al-Quran mengatakan. Begitu juga Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Jelas kok. Jadi mata mereka itu buta meskipun mereka melihat. Kuping mereka itu tuli meskipun mereka mendengarkan. Udah jelas-jelas kemudian di sini ada, tapi baguslah dia akhi karena dia lari, artinya dia sudah ngaku kalah. Wah, ini bahaya ini. Bahaya ini. Di kiri saya ada umat Islam, di kanan saya ada umat Yahudi. Habis itu saya menuhankan Yesus, harus mending kabur. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini terkait bagaimana memaknai perjanjian lama ini sih sebenarnya. Nah tuh, belajar tuh kamu saudara 70 belajar sama akhi Billy, silakan. Ini kan di kitab Keluaran 31 ayat 38 itu kan ada jari Tuhan. Itu gimana cara memahaminya itu Bang? Terus nanti di Mazmur berapa ya, lupa aku, itu Tuhan lapar, itu gimana itu Bang Bil? Cara memahaminya itu. Keluaran 3138 ya? Bentar. Aku buka 3138. Keluaran 31 ayat 38. Nggak ada 28. Nah, ayat terakhir itu. Ayat 28. Nggak ada ayat 28 31. Penting yang isinya gini Bang. 3128 nggak ada Bang. Keluaran 31 betul? Ayat 28. Nggak ada ayat 28. Cuma sampai ayat 19. Oh coba ya, ayat 19 kayaknya. Ayat terakhir itu ya. Ya. Yang Tuhan menulis dengan jarinya. Nggak ada, dia cuma bunyinya gini, ayat terakhirnya, Keluaran 31. Tuhan memberikan kepada Musa. Gini, terkait dua loh batu itu. The children of Israel shall observe the Sabbath to make, jadi Fesyamru bani Israel atas Sabat, langsung Sabat ledorotan berit olam. Hendaklah orang Israel memelihara Sabat sebagai ketetapan perjanjian kekal antara aku dengan mereka untuk selama-lamanya. Itu yang mana? When he finished speaking to him on the Mount Sinai, ketika Tuhan selesai berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, he gave Moses the 2 tablets of testimony. Ayat 18 ternyata Bang. Iya. Lalu dia memberikan kepada Musa 2 loh batu, ya, Lukot Haven, stone tablet inscribed by fingers of God, yaitu batu yang ditulis dengan jari Tuhan. Apa maksudnya, gimana? Yang mau ditanyakan apa? Ya terkait jari Tuhan itu gimana caranya memahaminya? Oke. Ketika Tuhan dengan segala kebesaran dan kehormatan serta dimensi yang sangat tinggi, ya, yang tidak bisa dipahami oleh otak manusia, dia menurunkan derajatnya sehingga manusia bisa mengerti apa maksudnya. Ketika dikatakan tanganku bukan kurang panjang untuk menolong, telingaku bukan kurang tajam untuk mendengar, kan ada gitu. Berarti Tuhan punya tangan, punya telinga, tapi dosamu lah yang membuat memisahkan aku, engkau dari aku, kata Tuhan. Nah, itu dikenal dalam bahasa teologinya antromorfisme. Jadi antromorfisme itu adalah instrumen-instrumen atau materi-materi dari manusia ini yang bisa dipahami untuk bisa manusia itu paham maksud Tuhan. Ketika dikatakan tangan Tuhan, mata Tuhan, dan jari Tuhan, itu bukan berarti Tuhan itu punya jari, tapi itu perumpamaan supaya manusia itu mengerti bahwa
yang menulis ini ialah Tuhan sendiri, gitu. Begitu. Yang kalau di Mazmur Bang, yang Tuhan lapar itu gimana cara memahaminya? Mazmur berapa? Ketik aja Bang, ketika aku lapar. Hah? Kau aja coba ketik. Aku masalahnya lagi dengan tanahnya ini, tidak dengan HP-nya. Kalau aku keluar nanti ketika aku lapar mah Yesus kali. Jadi ketika Tanakh atau Torah memakai istilah-istilah atau instrumen-instrumen antromorfisme atau perumpamaan, ya, atau majas, ya, di dalam Torah untuk manusia memahami, itu murni artinya ialah bahwa Tuhan menurunkan levelnya atas pengertian yang begitu tinggi sehingga ia menurunkan sedikit supaya kita paham maksud dia. Tangan Tuhan, mata Tuhan, telinga Tuhan, ya, itu perumpamaan saja supaya kita mengerti bahasa yang dimaksud oleh Tuhan itu untuk kita pahami, gitu. Iya, Mazmur 50:12. Soalnya keterangan selanjutnya itu tentang makanan, Bang. Mazmur Tehillim 50 berapa? 12. Hah? 12 Bang. 50 berapa? 52? 12. Mazmur 12. Mazmur 50 ayat 12. Oke, Mazmur 50 ayat 12. Sorry. 50 ayat 12. Mazmur 20 ayat 12. Even where I hungry, I would not leave you. Oh, ini Raja Daud, bukan Tuhan. Ini Raja Daud. Iya, tapi di ayat pertamanya, Bang, itu firman Tuhan, Bang. Enggak gini, oke. Song by Asaf, nyanyian Mazmur Asaf, ya. Iya, iya. Oh, Almighty God, ya Tuhan yang gagah perkasa. Hashem spoke and called to the earth. Tuhan berbicara dan memanggil dunia from the rising of the sun to its setting, mulai dari matahari terbit sampai tenggelam. Out of Zion, keluar dari Zion, consummating of beauty, God appear. Our God will come and not be silent. Tuhan kita akan datang dan tidak akan berdiam diri. A fire will consume before him. Sebuah api akan membakar di hadapannya. And his surrounding are exceedingly turbulent. He will call to the heaven above. Terus ke bawah. Pay heed my people. Ayat 9. I shall be, ayat 11, ayat 10. For mine is every beast of the forest. Karena milikulah semua binatang-binatang buas yang ada di hutan, binatang ternak of 1,000 mountains, dari ribuan gunung. I know every bird of the mountains. Aku mengetahui setiap burung-burung yang ada di gunung-gunung. And what creep upon my field is fullness. Do I eat the flesh of bull? Yang mana nih? Nggak ada. Even were I hungry, I would not tell you. For mine is the world and its fullness. Yang hungry-nya itu, Bang. Nah ini lihat ya, gini. Mazmur ini adalah puisi, paham nggak? Nah jadi namanya puisi selalu ada kembangan kata-kata yang dilebih-lebihkan gitu. Ini bukan firman Tuhan, berbeda dengan Torah. Jadi ini adalah puisi. Namanya puisi itu ada hiperbola di situ, ada permainan kembang kata-kata, begitu loh. Jadi ini sama kayak tadi ketika dikatakan tangan, telinga, termasuk ini, yaitu tidak bisa diartikan dalam bentuk fisik gitu. Perlu diingat Mazmur ini ya kiasan, betul kiasan, perumpamaan, betul sekali. Jadi Mazmur ini adalah puisi kelasnya, beda dengan Torah.
namanya puisi lebih banyak lagi perumpamaan dia. Gitu Bang. Iya, gimana Bang 70? Sudah paham Bang 70? Iya, berarti intinya itu majas saja ya? Betul sekali. Antromorfisme dalam bahasa inteleknya gitu. Begini ya saudara ya, mohon maaf saya ambil alih. Mungkin ya di sini saya bertanggung jawab sepenuhnya dan saya sebagai host, dan mohon maaf sebelumnya kepada Bang Billy. Jadi saya begini, mungkin Bang 70 berdiskusi dengan Gurunda Bang Zuma, tetapi ketika nanti Bang 70 membawakan narasi-narasi dari perjanjian lama, maka nanti Bang Bill bisa meluruskan. Mungkin seperti itu. Afwan ya Bang Billy, saudara. Boleh Bang Bill? Alih ke topik aja lah kita Bang. Bang Bill. Siap. Jadi itu begitu ya Bang 70, itu judulnya sudah ada, konsep ketuhanan. Dan nanti Bang 70 sama Gurunda Bang Zuma. Tetapi mohon maaf, mungkin ketika nanti Anda membawa narasi-narasi dari PL, maka berhak nanti Bang Bill meluruskan, begitu ya saudara ya. Tafadhol Gurunda Bang Zuma. Tapi saya ini sapa dulu Bang Al Ayubi. Bang Al Ayubi, monitor Bang Al. Tidur belum? Kalau udah tidur mungkin di bawah dulu ya. Silahkan Gurunda Bang Zuma, tafadhol. Gurunda, tafadhol. Iya, jadi kembali kepada tema konsep ketuhanan itu di Islam jelas sekali dikatakan dalam surah Al-Ikhlas ya, berbicara mengenai pencipta langit dan bumi. Di situ diterangkan bahwasanya katakanlah Tuhan itu ahad, qul huwallahu ahad. Jadi ketika berbicara mengenai konsep qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah, Tuhan yang maha, bukan cuma dikatakan Tuhan yang esa, tapi dikatakan Tuhan yang maha esa. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam konsep Islam itu ahad. Artinya dia tidak memiliki sekutu, tidak memiliki Tuhan-Tuhan tandingan, atau Tuhan-Tuhan pembantu, atau Tuhan-Tuhan pelengkap, atau Tuhan junior. Tak ada. Dia berdiri sendiri dengan kemahakuasaannya. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi semua apapun yang dibutuhkan oleh alam semesta ini itu hanya berpijak kepada satu sumber, yaitu yang kami sebut Allah, yang kemudian menjadi tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah itu tidak bersilsilah, Allah itu tidak punya keluarga, tidak punya emak, tidak punya anak, tidak punya sepupu. Ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, sehingga umat Islam itu sangat menolak keras ketika ada yang menyembah kemudian anak manusia dan mengajarkan kepada yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi kalau ada utusan yang sehebat apapun dia, membangkitkan orang mati, membuat matahari terbelah menjadi 10, dan seterusnya, bumi ini dibuatnya menjadi segitiga, bumi ini dibuatnya datar, dan seterusnya, tidak bisa sampai kepada level setara dengan Tuhan. Karena Tuhan Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha segala-galanya dari aspek yang ada pada dirinya. Berbeda dengan yang di luar sana, yang setara dengan makhluk, jelas-jelas itu adalah manusia yang dipaksakan menjadi Tuhan. Demikian. Udahlah, langsung aja ya aku jelaskan mengenai konsep ketuhanan dalam Kristen ya. Dalam hal ini ya pastinya Trinitas lah ya, berhubung aku juga Trinitas. Nah, konsep ketuhanan dalam Kristen Trinitas yaitu adanya satu Tuhan. Nah, Tuhan ini mempunyai firman dan kuasa. Nah, kuasa ini hidup. Begitu juga dengan firman ini hidup juga. Nah, jadi ada 3 di situ yang hidup, yaitu Bapa itu sendiri, firman-Nya, dan kuasanya. Firman yang disebut Yesus, kuasanya yang disebut Roh Kudus.
Jadi ya kalau biasanya orang Kristen menyebutkan tiga pribadi dalam satu kesatuan, sebenarnya itu kurang tepat ya. Seakan-akan Tuhan itu punya kepribadian ganda gitu. Kalau istilahku sendiri itu tiga penguasa dalam satu Tuhan, bukan tiga pribadi gitu. Terima kasih. Singkat aja. Nah, begini Bang 70 ya, ini ada Bapak Pendeta ini ya. Pak Pendeta Buas, selamat malam Pak Pendeta. Malam. Iya, Masya Allah. Gimana Pak Pendeta, barangkali ingin langsung menanggapi tentang konsep ketuhanan atau mau standby dulu? Saya baru masuk, saya tidak mengerti apa yang dibicarakan. Oh, siap. Standby dulu berarti Pak Pendeta ya. Ya kan. Siap. Ya, Bang, jadi konsep ketuhanan Trinitas itu murni diadopsi jauh sebelum Kristen itu muncul. Konsep seperti itu ada Brahma, Shiva, Shiva dan Wisnu. Itu tiga di dalam satu itu. Itu loh. Nah, konsep-konsep demikian itu sudah ada jauh sebelum kekristenan. Namanya Trimurti itu. Belum lagi di Yunani, belum lagi di Roma ada Minerva, Nuvo, dan Jupiter, merek-merek motor Yamaha. Lanjut. Tidak ada yang sama dengan Tritunggal, itu semua tiga dewa. Host, gimana host? Iya, ini sudah berkomentar Pak Pendeta ya. Silakan Gurunda Bang Zuma, tafadhol Gurunda. Jadi kalau Trimurti dan sebagainya itu memang tiga dewa. Kami tidak percaya tiga Tuhan, kami tidak percaya tiga Allah. Kami percaya satu Allah, satu Tuhan, tapi tiga pribadi. Iya, ini yang selama ini yang selalu saya renungkan dan saya belum menemukan jawaban. Jadi kalau berbicara mengenai pribadi, itu cakupannya adalah satu komponen yang mana komponen ini saling melengkapi satu sama lain. Itu satu pribadi dan terpisah secara apapun, secara hakikat, secara zat, secara dimensi dengan pribadi yang lain. Jadi kalau dikatakan kita dilihat di India misalnya ya, di India itu kadang kita melihat ada ular kobra 3 kepala. Ini tidak bisa dikatakan 3 pribadi, tetapi 3 kepala, 1 wujud, 1 pribadi. Nah itu baru bisa dinobatkan. Tapi kalau dikatakan 3 pribadi berarti 3 unsur yang berbeda yang kemudian ya bisa-bisa, nggak bisa satu. Apanya yang satu? Hakikatnya nggak bisa. Misalnya Yesus satu hakikat dengan Tuhan. Bagaimana ceritanya manusia bisa punya hakikat Tuhan? Dari aspek mananya? Saya kira itu hanya didudukan sebagai doktrin dan dogma baru cocok. Burung merpati atau Roh Kudus. Berbicara mengenai Roh Kudus, dikatakan kemudian di dalam Yohanes 16 nomor 13 14 bahwa ketika ia datang, ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Bagaimana mungkin pribadi yang seperti ini sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Yesus makan, Yesus minum, Yesus neneng. Ini gimana ceritanya pribadi-pribadi gini kok bisa dinobatkan satu hakikat dengan pencipta langit dan bumi? Tapi kalau dikatakan ini doktrin agama kami, ini adalah dogma agama kami, silakan aja. Tapi kalau diperhadapkan dengan akal, mohon maaf, itu nggak bisa diterima. Nah, 3 pribadi 1 hakikat. Ini gimana ceritanya? Apa yang bisa kita katakan di situ? Bukankah ini adalah sesuatu kegilaan? 3 tetapi 1. Gimana ceritanya? Yesus manusia, lahir, dikandung, janin dia, keluar menjadi anak, menjadi bayi, remaja, dewasa, kemudian mati, lalu hidup kembali. Aspek keilahiannya itu yang mana? Kalau kita berbicara mengenai akal sehat, aspek keilahian Yesus itu yang mana? Membangkitkan orang mati? Oh tidak, itu bukan aspek keilahian yang bersumber dari diri Yesus. Yesus hanya perantara. Yesus membangkitkan orang mati atau apapun yang dia lakukan, itu bukan dari dirinya sendiri. Bahkan perkataannya bukan dari dirinya sendiri. Dia hanya perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret.
Yesus manusia dari Nazaret. Bahwa Tuhan memilih dia dengan memberikan kekuatan, tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yesus. Berarti nggak satu hakikat. Yesus hakikatnya adalah pesuruh. Dia manusia, utusan, duta, wakil. Sementara Tuhan pencipta langit dan bumi, hakikatnya itu absolut adalah Khalik, pencipta. Yesus bukan pencipta, Yesus ciptaan. Bagaimana mungkin pribadi ciptaan dan pribadi penciptaan itu adalah satu hakikat? Itu mustahil. Demikian untuk sementara. Begini ya, Bang 70 mungkin jadi penyimak dulu ya, biar Pak Pendeta. Sepakat Bang 70? Ya, aku turun berarti. Iya, nggak apa-apa. Dibesarkan host Bang Billy. Ya, Oke, aku nyimak. Berarti aku nyimak di sini aja gitu. Ya nggak apa-apa, nyantai saja, nyantai dulu. Nanti kalau mau membantah dari Pak Pendeta, kalau berani silahkan gitu kan. Oke. Udah di sini aja 70 di sini dulu. Oke, jadi ada 6 perbandingan sistem belief system atau sistem kepercayaan 200 tahun sebelum Masehi, ya, yang sama konsepnya. Lihat di Roma, agama Roma, ya, meninggikan ateis, ya, namanya ateis. He was said to have been born on December 25. Dia dikatakan lahir pada tanggal 25 Desember to a virgin Nana. Nah, jadi ya, ateis ini lahir dari seorang perawan bernama Nana pada tanggal 25 Desember, persis. Sacrifice as an adult in order to bring, dan dia dipersembahkan ketika dia sudah dewasa untuk apa? To bring untuk membawa keselamatan bagi manusia. Died about March, dia mati sekitar bulan Maret tanggal 25. After being crucified, setelah disalib on a tree, di atas pohon, ya. Terus and descended, dan dia bangkit setelah 3 hari dari dunia orang mati. His followers proclaim, para pengikutnya, murid-muridnya mengatakan bahwa that he arose, dan dia bangkit pada hari Minggu as a solar deity, ya, for the new season. Nah, they tied, and lalu mereka mengikat sebuah gambar, ya, daripada ateis ini pada sebuah pohon, dikenal dengan istilah Black Friday. Kalau kita orang Katolik ini tahu Black Friday, and carried him in a procession. Jadi his body, ya, badannya itu disimbolkan menjadi simbol sebagai sesuatu yang dimakan oleh para pengikutnya di Roma, ya, sebagai roti hidup, ya. Disembah, penyembahan ateis ini dimulai di Roma kurang lebih tahun 200 sebelum Masehi. Masih banyak lagi nih datanya nih. Belum nanti Mitras. Jadi konsep-konsep paganisme ini tidak bisa kita pungkiri lewat sejarah bahwa ini diadopsi. Benar, tanggal 25 Desember loh ini. Yang namanya ateis ini, ya. Dan lahir dari seorang perawan bernama Nana. Bukan Maria, Nana nih, si Kang Nana nih. Nah, dan dia dagingnya itu disimbolkan dimakan oleh pengikutnya dalam bentuk apa? Roti. Disembah di Roma tahun 200 sebelum Masehi. Lanjut. Silahkan Bang Buas atau ya Bang Buas dulu, mungkinnya Pak Pendeta. Masya Allah, mohon maaf Pak Pendeta Buas, silakan Pak Pendeta. Nih, kita lanjut lagi, kita sambut dulu ya Pak Pendeta Budi Asali. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Pendeta. Selamat malam. Masih ke mute Pak Pendeta, bisa dibuka mute-nya. Waduh, ke mute ini gimana dong? Selamat malam Pak Pendeta Budi Asali. Pendeta, masih ke mute itu. Awas, ada ateis di situ Pak Pendeta. Ya. Buku yang dibacakan tadi buku apa ya? Ini sejarah Pak. Ini adalah sejarah
sekular. Jadi bentuknya adalah Oh, ya sejarah sekular. secara Ya. sekuler ya, saya enggak tahu itu benar apa tidak ya, enggak ngerti lah. Benar Pak, ini sudah ini kan penulisnya seorang profesor Max Immanuel Dimo. Saya enggak peduli orangnya profesor atau doktor, itu banyak yang ngawur juga. Dokter yang enggak ngerti apa-apa itu banyak, Pak. Dokter, profesor yang enggak ngerti apa-apa itu banyak. Saya jawab Bang Suma dulu ya, yang tadi itu ya. Tritunggal itu tidak bisa diilustrasikan dengan apapun juga. Karena dia Allah dan tidak ada apapun yang seperti dia. Jadi mau diilustrasikan seperti ular kepala 3 dan sebagainya, tidak bisa seperti itu. Karena tidak ada yang seperti Allah. Jadi kalau mau menjelaskan Tritunggal tidak memungkinkan pakai ilustrasi. Ilustrasi mungkin dipakai tapi menjelaskan sebagian saja. Dan semua ilustrasi itu pasti cacat. Baik menjelaskan Tritunggal mau menjelaskan ataupun menjelaskan tentang diri Kristus. Ya, jadi itu sama sekali tidak bisa dipakai. Lalu kalau dikatakan bahwa Yesus itu dilahirkan dan sebagainya, itu kan yang dilahirkan itu manusianya ya. Yesus sebelum dilahirkan, sebelum dikandung, dia sudah ada sebagai Allah. Satu pribadi dengan satu hakikat. Lalu pada waktu dia berinkarnasi, dia mengambil hakikat manusia sehingga sekarang dia punya satu pribadi dengan dua hakikat. Jadi kalau dikatakan dia lelah atau dia lapar atau dia apapun, itu manusianya. Dia menderita, dia mati, manusianya. Sebagai Allah dia tidak bisa menderita, tidak bisa mati. Karena dia mau menderita dan mati untuk menebus dosa, maka dia harus menjadi manusia. Karena kalau tidak demikian dia tidak bisa menderita apalagi mati. Nah setelah dia menjadi manusia baru dia bisa menderita dan dia bisa mati untuk menebus dosa manusia dan menyediakan satu-satunya jalan keselamatan. Jadi hanya dengan beriman saja kami bisa diselamatkan dan dosa-dosa diampuni dan masuk surga itu suatu jaminan bagi kami. Jadi kalau Tritunggal itu tiga pribadi itu hanya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Manusia Yesus itu tidak termasuk di dalam Tritunggalnya. Oke, silakan Pak Coba direspon. Mungkin Akhi Billy dulu. Boleh. Silakan Akhi Billy. Konsep pagan yang diadopsi oleh kekristenan. Tanggal 25 Desember ateis itu lahir dari seorang pahlawan bernama Nana. Kalau saya tidak percaya buku sejarah itu. Akhir rumah, lanjut. Ini profesor yang nulis ya, tesisnya dia. Masih ada 6 lagi nih. Saya enggak terlalu Loh, ini pusing kan ada tentang tesisnya, profesor. ada penelitiannya soal ini, soal agama-agama kuno ini ada. Bagaimana Lo bisa nanti meneliti agama kuno itu? lo ada, makanya ada profesor yang meneliti, ada arkeolog yang meneliti soal itu. Dan sekarang sudah dibukukan. Nah, makanya kita belajar agama, jangan hanya kita ambil dari sejarah, doktrin daripada sistem kepercayaan kita Kristen, hanya doktrin Kristen saja. Kita harus mengambil dari sejarah. Jadi itu bisa balance. Seperti sendiri kan juga sama. Seperti saya belum selesai. Seperti Romo Sam Aldo ya, dia seorang Romo loh, Romo dari gereja Ortodoks Syria. Dia katakan memang kekristenan itu mengadopsi, tapi maknanya dari pagan itu dikeluarkan diganti dengan makna baru. Itu lebih masuk akal. Begitu Pak. Seorang Romo yang ngomong itu. Lanjut, Akhi Zuma. Romo laki-laki, saya tidak percaya Romo, tidak peduli dari gereja Katolik ataupun dari gereja Ortodoks. Itu beda aliran dengan saya. Host, boleh aku menanggapi sebentar? Ya. Iya, silakan. Gini ya, aku menanggapi Bang Bill ini ya. Memang benar Bang Bill, kalau di kepercayaan kuno itu banyak mengadopsi tiga dewa seperti itu. Trimurti, kalau di India kan ada Trimurti. Terus di pagan Yunani itu ada 3 dewa besar ya, Zeus, Hades, Poseidon. Terus kalau mundur ke belakangnya lagi itu bakalan banyak nanti 3 dewa dewi besar ya. Nah,
Nah, ya. Nah, apakah itu sebuah kebetulan? Contohnya antara Yunani dan India, apakah itu suatu kebetulan? Saya rasa enggak ya. Bukan Ada semua yang kebetulan. ngatur itu. Ya, bukan kebetulan. Kenapa? Karena ketika Paulus dengan kronik-kroniknya ini ingin mengajarkan ajaran baru di sinagog, ya mereka gagal mengkonvert orang Yahudi menjadi masuk agama Kristen, gagal mereka. Nah, kesuksesan mereka terletak ketika Paulus dan kronik-kronik ini membalikan arah proselytizing atau lock-in dari Yahudi ke Kristen, mereka rubah dari orang penyembah berhala masuk ke Kristen, dan itu sukses besar. Kenapa? Karena mereka juga mempercayai 3 Tuhan, dan konsep 3 Tuhan ini dipercaya oleh orang Kristen. Jadi nyambunglah itu, bisalah dikomunikasikan, bisalah dicincai gitu. Itulah kurang lebih. Lanjut. Nah, ya. Yang kupahami ya, memang itu nggak kebetulan. Pasti ada suatu kuasa yang menyebabkan itu semua ya. Nah, ini yang kupahami, maaf ya, ini asumsiku pribadi ya. Dari semulanya iblis itu mengenal Tuhan baik, karena memang iblis itu dulunya malaikat kan. Nah, dari semulanya iblis itu udah tahu Tuhan itu bagaimana. Itu mengapa di perjanjian lama Elohim itu kan plural kan, jamak makna Elohim, benar nggak? Jamak keagungan. Iya, Plural Elohim. majestic, ya. Plural kan? Nah, jamak tapi seringkali dipakai sebagai bentuk tunggal. Jamak keagungan. Oke. Nah, ada di kitab mana ya? Iblis itu bakal selalu menyamai Tuhan. Dengan kata lain kamu mengatakan ini dalam pendeta Sali ini di dalam konsep Tritunggalnya atau Trimurtinya ini sama dengan setan begitu? Bukan. Yang saya maksud, sejak semula iblis itu berusaha menyamai Tuhan, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Jadi ya, karena iblis sudah tahu Tuhan, ya muncullah memang awal-awalan ya konsep-konsep iblis seperti itu, yang ada 3 dewa dewi, Trimurti, 3 dewa besar Yunani. Nah, kalau Kristen ini kan lahir belakangan. Hanya saja tiga dewa dewi yang pagan ini nggak sesuai dengan yang ada di Kristen. Ketika di pagan ini kalau 3 dewa dewinya itu maha perkasa semua, yang di Kristen justru enggak, yang satu malah lemah gitu. Masa begitu? Nah, Yesus itu kan jujur aja ya. Apakah di dalam kehidupan Yesus itu Yesus seorang yang seseorang yang memerintah gitu? Kamu Kristen ini, kamu Kristen? Ya, iya, saya Kristen kan. Kok aneh cara pikir kamu? Yesus kau bilang lemah. Loh, bukannya Yesus itu apa ya? Memang menjadi lemah ya? Dia nggak percaya Yesus itu manusianya lemah memangnya. Nah, dia yang masalahnya. jadi maksud saya yang membedakan dewa-dewa pagan dengan dewa di dalam Kristenan, di dewa pagan itu tiga-tiganya itu super power gitu. Sementara yang di Kristen itu satunya ya sama kayak manusia biasa, nggak ada bedanya gitu. Iya, kalau ya dewa-dewa itu Brahma, Krishna, Wisnu itu hebat-hebat dia. Tapi tetap beda. Itu Brahma, Wisnu, Siwa itu dianggap yang paling kuat. Jadi bukan tidak ada kesetaraan dan tidak ada kesatuan. Itu betul-betul 3 dewa. Sifat-sifatnya berbeda-beda. Yang satu pencipta, yang satu pemelihara, yang satu perusak. Tapi kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka betul-betul setara dan mereka satu hakikat. Itu tidak sama sekali dengan Trimurti ataupun 3 dewa dari agama Yunani dan Romawi kuno dan sebagainya. Itu sama sekali tidak sama. Tapi orang menyamakan saja, padahal sama sekali tidak sama. Tidak ada yang punya kepercayaan 3 pribadi satu hakikat, lalu 3 Allah itu setara, 3 pribadi Allah itu setara. Tidak ada yang punya kepercayaan seperti itu. Coba carikan kalau ada. Ya berarti konsep Trinitas itu diambil dari mana? Karena dari Torah. Dari Alkitab. Ada, para nabi tidak pernah mengajarkan konsep Trinitas. Di dalam Torah, di dalam tidak pernah mengajarkan. Ada. Dalam perjanjian lama saja ada, tapi secara samar-samar. Iya, di mana? Itu sudah saya pernah buktikan ya. Jadi ada banyak kata-kata bentuk jamak yang digunakan untuk Allah. Kata ganti orang misalnya pada waktu dia mau menciptakan manusia,
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, kenapa kok pakai kata kita? Kalau Allah itu memang satu, ya enggak usah ngomong sama siapa-siapa, itu dia bicara sama siapa. Baiklah kita tuh siapa dan dia bicara sama siapa. Oke, Nah, itu menurut pertanyaan itu kami, gampang dijawab. Itu berarti itu menurut gampang dijawab kami, dan ada dalilnya. Dalilnya dalam kitab para pribadi, nabi. Ketika ada pribadi yang pengadilan satu Tuhan, ketika ada berbicara, pengadilan Tuhan dan ada malaikat-malaikat. Jadi dia berbicara di situ kepada para malaikatnya di situ. Kita lihat bagaimana mana Tuhan bisa dia berbicara. bicara sama malaikat? Kalau dia bicara sama malaikat berarti malaikat itu pencipta. Pak Budi Dia Asali, mengajak, Pak Budi Asali dia nggak tahu ya mengajak. kalau Bang Billy ini Yahudi. Siapa tuh? Ini Bang 3 juta ini Yahudi beliau. Terus kenapa kalau Yahudi? Ya kan tentunya ya orang yang punya kitab dong yang lebih paham daripada Anda kan begitu. Enggak. Ya silahkan lanjut. Saya enggak percaya orang yang punya kitab lebih paham dari saya. Torah sifalanu Moshe merasa kehidat Yakov. Jadi ini otoritas Torah itu milik siapa di bumi ini? Ulangan 33 ayat 4. Torah sifalanu Moshe merasa kehidat Yakov. Artinya apa? Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik. Ditulis itu milik siapa? Milik jemaah Yakov. Siapa itu? Orang-orang Yahudi sekarang. Ya. Jadi kepemilikan atau dipercayakannya Torah di bumi ini kepada bangsa Israel. Makanya dalam kitab kalian dikatakan keselamatan datang dari bangsa siapa? Bangsa Israel, bangsa Yahudi. Dikatakan lagi dalam kitab Zakaria, di waktu yang akan datang 10 orang dari 10 bahasa dan bangsa akan memegang punca jubah orang Yahudi dan berkata, kami ingin ikut dengan engkau karena kami tahu Tuhan ada padamu. Jadi kami tidak akan mencari kebenaran dari orang Kristen, nggak mungkin. Karena dari Sion turun Torah dan pengajaran dari Yerusalem. Itu kata kitab Yesaya. Jadi nggak mungkin kami belajar kebenaran Torah itu dari Kristen, nggak mungkin. Saya tanya, apakah Yesus dengan orang-orang Yahudi otoritasnya tinggi mana? Yesus bukan orang Kristen, harus diingat. Yesus tidak membangun kekristenan. Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Saya tidak tanya Yesus Kristen atau tidak Kristen. Yesus dengan orang-orang Yahudi pada zamannya tinggi mana otoritasnya? Oh, tinggi para hakim lah, para Sanhedrin. Yesus buktinya dihajar sama Sanhedrin. Kok Yesus sama Sanhedrin bisa kalah Yesusnya tuh gimana? Lah iya, Yesusnya kalah, buktinya dia kena hukuman salib, berarti kan dia tidak lebih hebat dari Sanhedrin. Hukuman salib itu memang rencana Tuhan. Kalau Yesus tidak disalibkan, tidak ada penebusan dosa, semua orang masuk neraka termasuk Iya, saudara saya. kalau Bapak tadi bertanya mana yang lebih besar, orang ahli Taurat itu, para Sanhedrin itu apa Yesus? Jelas Sanhedrin. Otoritasnya, saya bilang otoritasnya dalam menafsirkan. Otoritasnya jelas para rabi di zaman itu. Ya, kalau saudara bilang begitu terserah. Saya percaya Yesus itu juga rabi kan. Nah, Ya, ini menurut benar saya, Oke. dia malah mengecam akhlak Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman Kalau itu. Anda bilang Yesus itu rabi, pertanyaannya siapa gurunya dia? Karena seorang rabi itu pasti punya guru, pasti kawin, itu yang penting, harus nikah rabi itu. Itu. Siapa yang bilang rabi harus nikah? Loh, semua orang Yahudi di dalam Yesus itu rabi di atas segala rabi. Iya, gurunya siapa? Karena rabi itu pasti ada gurunya. Dia dilahirkan sebagai manusia yang sangat cerdas. Umur 12 tahun dia sudah bisa berdebat dengan tokoh-tokoh Yahudi yang membuat orang heran. Jadi dia memang manusia yang luar biasa, tidak bisa disamakan dengan manusia yang lain. Yesus punya alat sama-sama kelamin nggak? manusia, tapi Sekarang dia saya tanya, jauh Yesus lebih punya- cerdas. Iya, Yesus punya alat kelamin nggak? Tentu punya. Nah, kalau Yesus punya alat kelamin harus digunakan. Kenapa? Karena perintah Tuhan pertama kali di kitab Kejadian, beranak cuculah engkau dan penuhilah bumi kepada Adam. Adam itu manusia. Jadi misfah pertama daripada Tuhan kepada manusia harus nikah, Pak, harus punya anak. Gitu. Makanya ketika Yesus dikatakan rabi dari mana? Karena dia tidak menikah. Seorang rabi di dalam orang Yahudi harus menikah, Pak. Nggak boleh nggak menikah. Menafsirkan itu mesti ayat digabungkan dengan ayat ya. Yesus di dalam Matius 19 ayat 10 sampai dengan 12 itu mengatakan ada orang yang tidak mau kawin karena keinginannya sendiri, ada orang yang tidak mau kawin karena dari lahir seperti itu dan macam-macam hal yang lain. Jadi memang secara umum orang harus menikah berkembang biak. Tapi apakah itu berarti sampai zaman sekarang ini di mana dunia sudah 8 miliar atau berapa itu harus tetap berkembang biak padahal dunia sudah tidak cukup? Tidak ada alasan orang yang Siapa bilang dunia mau nggak cukup? selibat
Saya Enggak. lipat lalu tidak Siapa boleh saya bilang lipat dunia itu nggak tidak pernah ada mencukup? alasan. Siapa bilang dunia tidak cukup menampung manusia? Kita lihat, itulah hebatnya Tuhan. Ikan tidak pernah habis di lautan, Pak. Setiap hari dia tidak pernah habis, selalu muat di dalam laut. Ya, selalu tidak habis. Begitu juga manusia. Manusia ketika dikatakan beranak cucu langkau, itu perintah pertama Tuhan. Harus punya keturunan, harus nikah. Kalau tidak nikah itu melanggar aturan Tuhan, gitu. Makanya seorang rabi di dalam Yesifa, dia harus nikah baru dia bisa jadi rabi. Kalau dia tidak nikah dia nggak bisa jadi rabi, gitu. Lanjut. Kalau soal perjanjian baru jangan ngomong sama saya karena saya tidak percaya perjanjian baru karena pewahyuan daripada Matius, Markus, Lukas itu bukan firman Tuhan karena tidak ada berbunyi berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas. Dan kita lihat bagaimana korupnya Matius ketika dia keluar dengan silsilah Yesus jika dibandingkan dengan silsilah di dalam Tawarik gitu. Maka gagallah keabsahan atau kekudusan daripada kitab Matius sebagai firman Tuhan karena dia menghilangkan 4 nama raja besar dalam silsilah itu. Lanjut Bang Moto. Kalau hanya 4 raja besar dihapuskan, saya bisa jawab itu. Oh jawab, silakan jawab. Memperanakkan itu tidak harus memperanakkan. Memperanakkan itu bisa langsung ke cucu atau ke buyut. Bapak tidak harus ke bapak, bisa ke kakek atau misalnya Yesus disebut anak Daud. Padahal beda 1000 tahun. Yesus anak Daudnya gimana Pak? Dia nggak punya darah keturunan Daud. Loh kok Yesus tidak punya darah keturunan Daud, gimana dia dari suku Yehuda kok? Ya makanya kan kesukuan itu dari garis keturunan bapak Pak, dari darah dan daging. Nah ya saya bicara manusia Yesusnya. Nah manusia Yesusnya pun tidak dari darah Yehuda, tidak dari darahnya Yosef Pak. Baik Yusuf maupun Maria dua-dua ya orang dari keturunan Yehuda. Nah kalau mau Maria jelas blunder karena kesukuan itu dari ayah bukan dari ibu. Itu Pak. Tapi Yesus loh, ayah maupun sekarang ibu dua-dua saya tanya apa pendeta saya tanya Yesus itu anak biologis dari Yusuf atau bukan? Jawab. Bukan. Bukan. Baru kasih puji Tuhan. Berarti Yesus gagal mewarisi apa? Garis darah keturunan Yehuda karena dia tidak mempunyai garis keturunan darah daripada Yusuf yaitu Yehuda. Amin. Selesai Pak. Secara legal dia itu dianggap anaknya Yusuf. Tapi secara darah dia hanya anak dari Maria. Nah Maria sendiri keturunan Yehuda, jadi Yesus juga dari suku Yehuda. Karena ini tidak ada duanya. Lahir dari perawan itu tidak ada duanya, cuma dia saja. Jadi hukum yang saudara bicarakan itu sama sekali tidak berlaku bagi dia. Saudaraku afwan ya, Bang Bil izin sebentar ini. Aduh ya Allah, ada-ada saja ini HP saya yang parah ngelag-ngelagnya ini nggak bisa disentuh. Ini kalau mau direfresh takut terungkad. Kang Dito ataupun saudaraku Bang Handi bisa dimoderatorin tidak saudaraku? Bisa. Afwan. Nggak ada masalah. Iya maaf Kang Handi ya, Masya Allah ya. Lanjut. Bible berjalan, Aki Sugi, lanjut. Lanjut. Kalau orang-orang Yahudi pada zamannya Musa, pada zamannya Daud, itu Yudaismenya masih benar. Tapi sudah pada zaman Yesus, itu sudah kacau balau. Percaya keselamatan karena perbuatan. Jadi itu sudah sama sekali kacau. Boleh aku tanggapi sebentar Bang Bilin ya, terkait kerabian Yesus itu? Silakan. Iya. Nah, tadi Bang Billy menanyakan Yesus itu rabi siapa gurunya. Ya memang nggak ada tercatat ya di buku manapun atau di dalam kitab Injil itu sendiri ya. Terus apa sih tanda kerabian Yesus itu? Ya ke 70 murid itu. 70 murid itu ya dari kerabiannya gitu. Jadi di umur 30 tahun 30 tahunan Yesus mendapat 70 murid itu sebenarnya udah sesuatu yang bagus ya. Artinya ya bisa kita bilang Yesus itu cum laude.
Orang-orang Yahudi itu sendiri mengatakan bagaimana orang ini bisa punya pengetahuan seperti itu tanpa belajar. Jadi dia tidak masuk, ya katakanlah sekolah teologi pada saat itu. Tapi dia ya sebagai anak, sebagai Allah dan manusia dalam satu pribadi, dia boleh dikatakan maha tahu. Mana bisa Rabi ditandingkan sama dia. Yesus tidak maha tahu, ketika hari kiamat Yesus nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Gimana itu? Ya manusianya tidak tahu, tapi Allahnya tahu. Bukannya yang Allah itu dagingnya, Pak. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14 kan firman itu telah menjadi manusia. Berarti seharusnya yang mempunyai unsur keilahian itu ya dagingnya. Firman itu Allah, ya kan? Firman itu jadi manusia atau Allah itu jadi manusia. Berarti seharusnya yang mengandung keilahian dagingnya, Pak. Seperti saya tempoh hari sudah katakan sama Bang Suma waktu debat kedua barangkali ya. Jadi Yesus itu Allah menjadi manusia itu bukan seperti nasi menjadi bubur, lalu nasinya hilang tinggal buburnya. Kata menjadi itu tidak boleh diartikan seperti itu. Nah, kata menjadi itu kalau mau saya gunakan suatu ilustrasi, misalnya saya namanya Budi Asali. Pada tahun 93 saya ditabiskan menjadi pendeta. Budi asalinya tetap ada, ketambahan jabatan pendeta. Jadi manusia Yesus juga demikian. Dia Allah menjadi manusia. Allahnya tidak hilang sama sekali, tapi ketambahan manusia. Sekarang dia sejak inkarnasi dan seterusnya, dua hakikat dalam satu pribadi. Hakikat ilahi, hakikat manusia. Makanya dia punya dua pikiran, dia punya dua perasaan, dia punya dua kehendak. Konsep apa lagi nih Pak Pendeta ini, manusia ketambahan Tuhan? Ya, seharusnya yang itu saya tidak membahas masalah itu. Yang saya bahas itu yang mempunyai unsur keilahian itu ya seharusnya dagingnya. Karena Allah itu bukan menjadi rohnya Yesus. Di mana dalilnya Allah itu menjadi rohnya Yesus? Siapa yang bilang Allah menjadi rohnya Yesus? Ya kan orang-orang Kristen sendiri banyak mengatakan bahwa itu, ya sedikit anak itu sudah roh. Sedikit, Pak Budi. Lalu dia mengambil hakikat manusia itu sering ada tubuhnya, ada rohnya. Iya, bentar Pak. Sedikit Pak. Jadi orang-orang Kristen itu sering ngomong bahwa yang ilahi itu adalah rohnya. Kan begitu. Nah, nanti padahal itu salah juga, salah. Jadi yang betul yang gimana? Manusia Yesus itu juga punya roh. Ilahinya juga roh. Jadi Yesus sebagai the God man itu punya dua roh, ilahi dan manusia. Baru tahu aku ini. Nah, di ayat mana bahwa roh Yesus, di dalam diri Yesus itu ada roh ilahi? Padahal yang jelas, yang tertulis dengan jelas di dalam Yohanes 1 ayat 14, Allah itu atau firman itu, kenapa saya katakan Allah? Karena firman itu adalah Allah. Allah itu telah menjadi daging. Karena Allah itu roh atau bukan? Oh, bukan. Loh, Yohanes 4:24 coba dibaca. Itu kiasan, Pak. Bukan berarti Allah itu roh. Karena bentar sedikit. Saya kasih tahu bentar sedikit. Karena di dalam Yohanes 16 ayat 25 dikatakan, semuanya ini aku katakan kepadamu dengan terus terang. Semua ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti, ya aku akan berbicara kepadamu secara terus terang memberitakan tentang Bapa. Artinya ketika Yesus datang ke dunia yang pertama kali itu berbicara tentang Bapa, dia dengan kiasan. Apa maksudnya Allah itu roh? Maksudnya adalah Allah itu tidak kelihatan. Maksudnya Allah itu gaib. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 37 dikatakan, dia yang mengutus aku suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Kalau di situ dikatakan Allah itu roh, ya lalu dipahami bahwa Allah itu roh, seharusnya Anda juga memahami bahwa Allah itu gunung batu. Allah itu api yang membakar. Frasenya sama, Allah itu gunung batu, Allah itu api yang membakar, Allah itu roh. Apakah Anda mau mengatakan bahwa Tuhan Anda adalah gunung batu?
Kalau Itu gunung batu bahasa dan kias, Pak. sebagainya itu jelas suatu simbolis. Tapi kalau Allah adalah roh itu sama sekali bukan simbolis. Ini namanya Anda standar ganda. Bagaimana Bukan Anda bisa ganda. memisahkan Kita ketika memperhatikan dikatakan Allah itu konteksnya. api yang membakar, Anda itu katakan simbolis, ketika Allah itu roh, Anda artikan secara harafiah. Padahal Yesus sendiri sudah menerangkan, Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Maka yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, maksudnya Allah itu gaib, Allah itu tidak nampak. Itu juga semuanya adalah kiasan, karena Yesus mengatakan bahwa kedatangan Dia yang pertama kali itu ketika memberitakan tentang Allah itu perumpamaan, bukan secara terus terang. Nah, sekarang apakah orang Yahudi punya pemahaman bahwa Allah itu roh? Silakan Bang Billy. Bang Billy. Oke, jadi pemahaman Hashem atau Hakados Baruchu itu adalah roh, itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Mulai dari kitab Kejadian, ya. Nah, kita bisa berasumsi kenapa orang Kristen itu menganggap Tuhan itu roh. Kita bisa membangun kronologinya. Kenapa? Karena mereka mengambil dari Kejadian 1 ayat 2 dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, sekarang kita lihat apakah demikian. Kita bukti lewat teks aja ya, lewat bahasa, lewat Tanakh, lewat Torah Ibrani ya. Bisa dibesarkan host. Oke. Tunggu. Apakah Allah itu roh? Nah, oke. Beresit bara Elohim eta shamayim veta aretz. Saya tahu wahu fekos alpenetehom veruah Elohim. Nah, ini ada kata veruah Elohim. Bentar. Ketinggalan. Oke, ini dia. Beresit bara Elohim eta shamayim eta aretz, ve'aretz hayata tawawu fekos alpenetehom veruah Elohim. Nih, veruah Elohim. Apakah ini roh Allah? Mari kita lihat terjemahan. Yang itu Roh Kudus. Oh iya, kita lihat. In the beginning God created heavens and the earth. Aduh, sorry. And the earth was without form and void, and the darkness was on the face of the deep, and a wind from God. Wind. Angin yang daripada Tuhan. Jadi bukan roh Allah, Pak. Terjemahannya yang menerjemahkan ngawur. Memang ruah bisa diterjemahkan wind, tapi di situ masih diterjemahkan roh. Yang ngawur tuh sampean loh. Ini kan ini tanah, Ya, ini kitab orang Yahudi ya. Kalau saya bilang yang ngawur ya buku itu. Loh, ini bukan buku sembarangan, ini kitab suci. Kok buku? Nih. Kita kan penerjemahan. Loh, terjemahannya ini diterjemahkan oleh para hakam, para ulama Yahudi. Ya, makanya mereka soalnya tidak percaya Tritunggal, maka mereka Dia ubah jadi memang tidak ada Tritunggal di dalam konsep Judaism dari awal sampai akhir. Tidak ada konsep Jelaskan Tritunggal. kenapa lalu Konsep Tritunggal baiklah itu kita ada di menjadikan dalam agama manusia memberikan paganisme. penerima kita. Jawab pertanyaan saya. Tidak Kamu ada mau konsep jawab? Mau jawab? Trinitas di dalam. Coba Pak Buas, Jawab pertanyaan saya. Pak Buas, tolong tunjukkan di dalam kitab Perjanjian Lama Roh Kudus itu Tuhan. Gimana, Pak? Nanti dulu jawab pertanyaan saya. Mengapa dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan kita? Jangan emosi Pak, sabar Pak Pendeta, sabar. Pertanyaannya sudah saya jawab. Di situ Tuhan berbicara dengan pengadilan yang di surga. Dia bersama dengan siapa? Dengan para malaikatnya, gitu. Nah, Ya, Adam, kamu aja nggak tahu bahasa. Malaikat untuk mencipta manusia begitu. Kamu aja tidak tahu teks aslinya berbunyi seperti apa. Nasi Adam Betselmi. Nggak usah teks aslinya. Loh, inilah Pak. Ketika Anda tidak memahami teks asli, maka Anda akan tersesat di dalam penerimaan. Saya belajar dari Indonesianya pun sudah you bisa. You are lost in translation, you know, you lost in your translation, gitu. Kamu tersesat di dalam terjemahan kamu. Kata kita kamu bilang jadi roh Allah dari mana itu? Juga bahasa bentuk sama kok.
Loh, kata ruah Dia itu, tersesat Pak, pendeta tersesat kata Pak ruah pendeta ini. itu di sini sudah jelas. Saya ulangi lagi nih ya. Di sini Saya sudah jelas. tanya kenapa kata kita digunakan Kejadian 126. Ya karena dia Itu sidang berbicara dengan sidang audiens ilahi ya. adalah para malaikat yang Ah, menciptakan. sidang Apakah ilahi malaikat tuh Pak. diajak mencipta? Malaikat bisa Tuhan, mencipta. Aduh, dia bantah Nah, ini pemilik kita kitab loh. menjadikan manusia. Dia nah, ngajak malaikat menjadikan manusia. gini. Di situ audiensnya ialah Tuhan berbicara kepada di depan pengadilannya, ya. Tuhan itu punya pengadilan di Pengadilan atas itu ya. siapa? Para malaikat, gitu. Jadi dia Nah, mengajak saya malaikat Adam, untuk mencipta. nah saya Jawab Adam, saya. kenapa? Jawab saya. Dia mengajak malaikat untuk mencipta. Memang malaikat bisa mencipta. Yang menciptakan Tuhan, tapi dia mengajak Ada apa diajak malaikat? mereka mengajak malaikat untuk apa? Untuk berdiskusi. Apa ngajak Berdiskusi. malaikat kalau dia menciptakan Itu sendiri? Diskusi. itu sedikit ya saya tengahin. Itu Kita kalau di lihat, Islam Bang Billy. wait. Sebentar Aki, sebentar. Ya. Kita lihat bagaimana dalam Midrash dikatakan ketika Tuhan berkomunikasi, bertukar pikiran dengan malaikat bilang jangan kau ciptakan manusia karena mereka adalah jahat adanya. Jangan kau ciptakan sekali-sekali manusia, mereka itu jahat. Nah, apa kata Tuhan? Kamu tidak tahu apa yang aku ketahui tentang masa depan. Bahwa aku memberikan atau menciptakan sistem yang namanya Bacaan dari mana tuh itu? Kenapa? Itu bacaan dari mana? Dari Midrash. Dari apa? Midrash. Jangan-jangan nggak tahu Pak. Bacaan dari buku Pendeta kayak Midrash. begitu kok. Bagi saya itu sampah lah. Oh justru yang sampah itu perjanjian baru. Perjanjian baru itu sampah. Wih, Saya sampah. bicara perjanjian lama, saya tidak bicara perjanjian baru. Astagfirullahaladzim, Jelaskan pendeta. perjanjian kita itu jelaskan. Loh, yang sampah Kamu itu udah bisa perjanjian jawab kok. baru. Ya, saya udah jawab pertanyaanmu semua loh. Mana siapa hostnya nih? Tolonglah dikondisikan sama Malaikat bisa batasan. mencipta. Saya sudah menjawab pertanyaan kamu dengan jelas. Nah, sekarang Malaikat bisa mencipta apa enggak? Kamu tidak jawab. Sudah jawab. Yang menciptakan bukan Apa jawab malaikat. apa? Saya sudah menjawab yang Pendeta menciptakan emosi. adalah Hashem. Itu sama seperti kalau di Islam itu Allah berfirman kepada para malaikat, wa qala rabbuka id malaikati ini ja'ilung fir'ati khalifah. Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Itu ada percakapan. Betul. Seperti Aku atau itu, kita? Pak. Nah, makanya Paulus sendiri sebenarnya kan mengakui kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, meskipun banyak Allah, baik di surga maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja. Di dalam Mazmur 82 ayat 6, aku Jangan dibaca sepotong, teruskan pembacaannya. Iya, itu kan nanti di ayat selanjutnya dikatakan dan satu Tuhan. Satu Tuhan. Ah, enggak, itu dari kata kurios, satu Tuhan, bukan dari kata satu teos. Tuhan. Bisa Hah? Tuhan, bisa Tuhan. Nah, tapi tidak pernah Tuhan itu Tuhan itu jadi Tuhan, Baca Pak. Nggak terus ada, Pak. setelah satu Tuhan yaitu siapa? Yesus satu Nah, Tuhan. terus. Nah, Baca terus. gimana sih? Kan jelas Satu di dalam. Tuhan Yesus Kristus, terus bacaannya apa? Bentar, saya bukakan ya. Tadi saya belum buka. Bentar. Ya, sekarang baca Satu terus sampai Korintus. selesai. 1 Korintus 8 ayat Ayat 5 6. deh, dari ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan, ya. Yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, jadi dia bisa ini menjadikan poin yang segala ingin sesuatu, saya ya. ambil, Pak. Bentar. Poin yang ingin saya ambil, di situ Paulus mengakui adanya makhluk-makhluk surgawi. Apakah Anda mau mengatakan Paulus ini Allahnya banyak? Tidak, ini berbicara tentang makhluk-makhluk surgawi. Ya, Hal bukan itu bisa bicara kita makhluk lihat surgawi. di dalam bentar. Bicara dewa-dewa itu. Di dalam Mazmur Allah. Bentar, Pak. Di dalam Mazmur 82 ayat 6 ya. Nah, ini
Nih, Allah berdiri di dalam sidang ilahi di antara para Allah, di antara para Elohim. Ini ayat kitab Anda sendiri mengatakan banyak adanya makhluk-makhluk surgawi atau malaikat, Pak. Jadi di dalam di dalam Kejadian 1 ayat 26, ini Tuhan berbicara kepada para malaikat sebenarnya. Gitu loh. Monggo Bang Bidi. Saya tidak percaya ini Tuhan kitab Anda yang diupek-upek untuk ini, Bang Bidi. mengajak malaikat mencipta. Malaikat tidak bisa mencipta. Masuk. Dan kalau gambar dan rupa kita itu malaikat, berarti manusia diciptakan gambar dan rupa malaikat. Nah, itu ini salah lagi. Ini salah lagi. Anda tidak memahami kata selem dan demut di situ. Nah, sehingga Anda memfisikan Tuhan itu punya pantat, Tuhan punya hidung, Tuhan punya tangan. Karena kalian tidak memahami kata selem dan demut. Nah, Adam bet selemenu kitmotenu, selem yang bilang gambar dan rupa selem, itu secara fisik siapa toh? Selem itu artinya persepsi. Saya tidak mengatakan gambar dan rupa Allah itu secara fisik. Lah, tadi kamu Siapa bilang Allah punya hidung dan sebagainya. Nah, itu seperti dan rupa dikatakan itu bahasa antropomorfisme. No, makanya tidak bisa dimasukkan dengan pemahaman Yunani. Torah itu tidak bisa dimasukkan dalam pemahaman otak Yunani, nggak mungkin. Karena kalau dibilang rupa berarti toar dalam bahasa Ibrani-nya. Kalau bentuk rupa atau materi namanya toar. Kita lihat di dalam Kejadian 39. Yosef vive toar dikatakan. Yusuf wajahnya ganteng. Toar itu fisik. Nah, Tuhan itu tidak bisa dipakai toar. Nah, dikata selem dan demut itu adalah persepsi intelektual atau kecerdasan yang membedakan kita dengan manusia. Dengan hewan atau dengan ciptaan lainnya gitu. Makanya saya menafsirkan itu hanya Allah itu ada kemiripan dengan kita. Otak Yunani seperti kalian ini, maka hancurlah kebenaran Torah itu. Lanjut. Bagi saya